ya. Malam ini kita kedatangan Pak Nanang, ya. Pak Nanang sangat aktif di LinkedIn, ya. Saya followers setianya Pak Nanang. Setiap posting beliau pasti saya baca, saya cerna, ya. Saya komen, saya beri like, ya. Karena memang Pak Nanang ini kalau nulis, waduh, ya, bahasanya lugas, ya, simple, sederhana, dan kerap kali bahasanya itu mengandung karet dua, ya, jadi pedas banget, ya. Jadi enak banget dengerin Pak Nanang. Nah, malam ini kita hadirkan Pak Nanang, ya, mengenai temanya adalah bagaimana mengenali, ya, kalau ada lowongan pekerjaan atau panggilan pekerjaan yang mencurigakan, meresahkan, ya. Bagaimana mengenali. Pak Nanang sudah lebih dari 25 tahun ada di bidang training, ya, ada di bidang HR juga, ya, bisa membagikan sedikit tips buat kita, ya. Tapi jangan satu arah, ya, teman-teman, ya. Kalau ada apapun silakan bertanya, raise hand, tanyalah kepada Pak Nana, ngobrol, cerita pengalaman-pengalaman kalian. Yuk kita lihat apa yang bisa kita share di sini, ya. Pak Tama, sebelum saya serahkan ke Pak Nana, mungkin ada tambahan? Itu Pak Haji, langsung Ya. aja nih. Mungkin pada Kalau nggak tidak, sabar nih. ya. Oke, silakan Pak. Waktu dan tempat. Sorry, Pak Nanang masih mute, ya? Ke mute. Oke. Sorry Pak. Nggak mute, tapi Pak belum Nanang? ada suaranya. Belum ada suaranya, Pak Nanang? Bercanda. Oh, astagfirullah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena prank. Kita kena prank semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kurang lebih artinya, ya Allah berikan saya kemudahan, keringanan, agar apa yang akan saya sampaikan ini bisa mudah dimengerti oleh yang mendengarkan. Dan semoga apa yang kita lakukan malam ini membawa berkah untuk kita semuanya, gitu ya. Pertama-tama saya harus ngomong dulu ke Pak Andi. Nah, Pak Andi ini, saya tuh tertarik sama Pak Andi, kenapa? Karena ini sesama komunitas karet 2. Kenapa disebut karet 2? Karena pedes. Komentarnya pedas, tapi justru guys and girls, Bapak Ibu, saya tuh suka bergaul sama Pak Andi. Kenapa? Karena dia itu tidak punya hidden agenda. Anda tahu maksud saya? Dia nggak punya hidden agenda. Black is black, white is white. Abu-abu ya abu-abu, dia katakan abu-abu gitu ya. Dia belak-belakan aja. Sangat mudah bergaul sama orang yang open kayak gini. Hitam bilang hitam, putih bilang hitam. Kagak suka bilang kagak suka, suka bilang suka gitu ya. Dan dia kalau ngeritik itu ya apa adanya, yang apa dipikirkan oleh Pak Andi seperti ini, yaitu sebagai masukan. Itu bonus bagi orang yang dikritik oleh Pak Andi gitu ya. Karena itu kan sudut pandang orang ya. Sudut pandang orang itu tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Perkara salah atau benar, let universe yang akan mengadilinya gitu ya. Kita kan hanya berikhtiar mencari yang terbaik ya, berikhtiar mencari yang benar gitu ya, dan itu sudah dihitung pahala oleh Tuhan gitu ya. Berikhtiar untuk mencari yang benar itu sudah dihitung pahala gitu. Sekian ceramah saya hari Minggu ini. Trainer dikasih mikrofon itu pasti nyerocos gitu ya. Perkenalkan, nama saya Nanang Hernanto. Sekali lagi saya senang sekali diundang Pak Andi untuk berbicara di Jatayu. Ya. Dan saya juga berencana karena Jatayu nanti mau ada acara kopdar, saya mau ikutan. Tua-tua gini, aki-aki gini pengen ikutan gitu. Kenapa ya? Ya pengen hura-hura, bukan hura-hura ya. Pengen rileks aja karena orang bilang silaturahmi itu membuka pintu rezeki ya. Dan saya sangat percaya itu gitu ya. Saya sangat percaya itu, dan insya Allah tanggal 15 saya mau datang ya, saya mau datang
saya mau menyimak, saya mau berkenalan dengan Bapak Ibu. Saya juga akan berkenalan dengan Pak Andi dan Pak Hendra Tama dan juga Pak Yudianto sekalian, gitu ya. Luar biasa, Pak. Thank you, Pak. Itu ya. Nah, kemudian kemarin Pak Andi ngangkat, Pak Nanang, gimana kalau kita ngangkat red flag? Red flag itu bendera merah. Arti kiasannya bahwa lowongan pekerjaan yang patut kita waspadai, gitu ya. Lowongan pekerjaan yang patut kita waspadai. Apa aja sih ciri-cirinya? Mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah ada yang tahu, gitu ya. Sebagian besar sudah ada yang tahu. Dan jujur kali ini saya melakukan presentasi itu bukan atas dasar pengalaman. Kenapa? Karena saya nggak pernah ditipu. Alhamdulillah saya nggak pernah ditipu oleh lowongan pekerjaan, gitu ya. Tapi saya sering mendengar orang yang tertipu. Nah, saya kumpulin lah itu apa, orang-orang yang dalam tanda kutip tertipu itu ciri-cirinya itu apa aja, gitu ya. Sekali lagi ini bukan pengalaman pribadi ya. Kenapa? Karena alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah ketipu oleh lowongan pekerjaan. Kalau ketipu online shop sering, 2 kali saya ketipu online shop 2 kali, gitu ya. Tapi kalau untuk pekerjaan itu ya alhamdulillah belum pernah ketipu, gitu ya. Entah karena mungkin saya waspada atau bagaimana, tapi yang jelas alhamdulillah saya belum pernah ketipu. Nah, celakanya di luar sana banyak yang ketipu, ya Pak Andi ya. Banyak yang ketipu atau berpotensi untuk banyak ketipu, gitu ya. Nah, sekarang supaya kita bisa sama-sama waspada, ada baiknya kita diskusi apa aja sih ciri-cirinya, gitu ya Pak ya. Apa aja, apa sih ciri-cirinya yang patut kita curigai. Once again, guys and girls, Bapak Ibu yang saya hormati, ini bukan berarti yang saya sampaikan itu selalu begitu, bukan. Tetapi ada baiknya kita waspadai, gitu ya. Belum tentu palsu, belum tentu ditipu, belum tentu. Tetapi ada baiknya kita waspada, ya. Pak Andi, boleh saya sharing handout ya? Sharing itu apa namanya, slide ya? Ya, silakan Pak. Trainer. Udah co-host ya, silakan. Oke, bisa ya? Ya. Trainer kalau dikasih mikrofon nyerocos sudah. Oh, demen banget nih. Oke, udah gede belum nih? Di saya masih hitam. Belum, Pak. Masih hitam. Masih proses. Iya, masih proses. Masih loading. Nah, masih loading. Nah, udah. Oke, sip. Udah. Okay. Mantap. By the way, ini lambangnya saya suka sekali nih lambangnya. Jatayu itu burung ya Pak ya? Burung Jatayu. Ya. Saudaranya Garuda Pak. Jatayu. Jatayu, oke. Very nice ya. Lambangnya burung, mengepakkan sayap. Oke. Ya, langsung. Jadi the reflex ya. Nanang Hernanto for Jatayu. Apa aja sih lowongan dan atau panggilan kerja yang patut kita curigai ya? Patut kita curigai. Belum tentu bohong, belum tentu ditipu, belum tentu palsu, tetapi patut kita waspadai ya. Yang namanya waspada boleh dong ya. Yang namanya waspada boleh ya. Sekali lagi saya katakan disclaimer, lowongan atau panggilan kerja yang memiliki ciri-ciri berikut ini belum tentu palsu. Jadi gua nggak nuduh, istilahnya gitu ya. Gua nggak nuduh istilahnya. Kalau bahasa sekarang tuh gua nggak nuduh loh, gitu ya. Gua nggak nuduh. Tetapi please be careful, ya. Please be alert, waspadalah, gitu ya. Bukan berarti palsu, bukan berarti nipu, tetapi please be alert, ya. Oke, langsung nggak usah pakai Mbak Wiwo. Perhatikan yang pertama, ya ini yang paling utama, duit. Kalau udah minta duit itu pasti kita perlu waspada, ya. Duit ini ada 2 macam ya. Yang pertama, lowongannya sih asli lowongannya, tapi karena ada calo, mau nggak mau bayar. Kita nggak menutup mata bahwa ada di kawasan-kawasan industri hal-hal seperti ini, ya, melalui calo, mesti bayar sekian. Sekali lagi saya nggak pernah ngalamin, tapi saya sering sekali mengalami, mendengar curhatan, mendengar cerita, bahkan saya lihat di YouTube pengaduan tenaga kerja kepada yang
berkompeten, kepada bupati, kepada mantan anggota DPR dan sebagainya, bahwa mereka dimintai uang sekian kalau masuk di pabrik tertentu gitu ya, gitu ya. Ada yang seperti itu bukan orang dalam, itu calo tenaga kerja ya, itu asli, lowongan kerjanya asli, cuma lu mesti bayar kalau mau masuk gitu ya, itu asli gitu. Nah, ada juga yang palsu. Nah, yang palsu itu biasanya Anda tahu semua lah, diminta untuk beli tiket. Ya, beli tiket, testingnya di Bali, domisili kita di Medan gitu ya, lebih jauh, lebih asik gitu ya. Karena apa? Karena tiketnya semakin mahal gitu ya. Kita domisilinya di Jakarta, testingnya di Balikpapan. Kayak gitulah pokoknya. Jadi sengaja dipilih yang jauh-jauh. Kita bermukim di Surabaya, kita suruh testing ke Medan dan seterusnya gitu ya. Pada hakikatnya kalau diminta untuk mengeluarkan uang untuk tiket dan sebagainya, itu biasanya patut dicurigai. Ya. Satu, tiket. Yang kedua, ada juga saya dengar biaya training. Pak Andi pernah dengar nggak Pak, biaya dimintain biaya training Pak? Saya pernah dengar itu. Saya nggak tahu benar. Sebelum masuk dimintain biaya training gitu. Jadi tapi ada biaya, istilahnya dalam tanda kutip, biaya pendaftarannya sekaligus biaya training sekian. Saya pernah dengar, tapi saya tidak tahu apakah benar atau tidak. Tetapi dimintain biaya training. Dua. Atau biaya ini Pak, biaya untuk MCU, medical check up. Nah, ini juga dalam tanda kutip patut kita waspadai ya. Belum tentu palsu, tapi patut kita waspadai gitu ya. Karena umumnya, biasanya, seharusnya yang namanya MCU itu ditanggung oleh perusahaan. Walaupun pada akhirnya nanti kandidat tidak diterima gitu. Pada umumnya MCU itu ditanggung oleh perusahaan. Tidak pernah saya mendengar bahwa MCU itu disuruh bayar sendiri gitu ya. Gitu ya. Itu uang ya, travel agent, kemudian ticketing dan sebagainya. Itu ciri-ciri yang harus kita waspadai. Ini paling umum ya. Saya yakin teman-teman sudah tahu semua. Ya, saya yakin teman-teman yang sedang mencari pekerjaan itu pasti sudah tahu. Sekali lagi ada dua ya. Yang satu, dimintain uang untuk calo, itu sebetulnya lokernya asli, lokernya bener memang untuk pekerja, tapi ada calonya. Nah, itu saya nggak ikut-ikut. Itu ya terserahlah, itu gimana yang berkompeten dia untuk memberantas. Kayaknya susah banget, itu dari dulu banget saya dengar ini, hal-hal ini apa. Makanya orang-orang pada ribut orang dalam itu bukan orang dalam, itu calo gitu ya. Kalau saya bilang itu calo gitu. Baik calo yang resmi maupun calo yang tidak resmi. Karena ada, saya dengar juga karyawan yang bersangkutan yang narikin uang gitu. Gila itu. Ya begitulah, itu juga cerita yang sering saya dengar. Ya, jadi yang pertama, ciri loker yang patut diwaspadai adalah meminta uang untuk beli tiket. Beli tiket, celakanya tiketnya jauh-jauh. Di mana, di Denpasar, di Jakarta, apa segala macam. Ya. Yang kedua, too good to be true atau too easy to pass. Ini juga maksudnya kok gampang banget ya. Jadi disebutkan di sana, pagi pendaftaran, siang interview, sore penempatan kerja. Waduh, cepet banget, gampang bener. Seolah-olah itu hanya apa ya? Hanya pura-pura aja gitu. Ya, too good to be true dan too easy to pass. Gampang banget. Pagi pendaftaran, tes tertulis, siangnya wawancara, sorenya penempatan, siap-siap untuk menandatangani perjanjian kerja. Ini biasanya satu paket dengan yang uang tadi, dengan traveling tadi gitu ya. Jadi kalau Anda sekalian berhadapan atau mengalami sesuatu yang kok gampang banget, apalagi Anda fresh graduate, Anda patut curiga. Kenapa? Karena yang namanya fresh graduate kan banyak.
apa istimewanya gua gitu, kok gua begitu gampang masuk gitu ya. Harus belak-belakan aja, kok gampang banget masuk gitu ya. Nah itu justru harus curiga. Ya, too good to be true atau too easy to pass. Bahkan ada juga bilangnya gini, jika dokumen belum siap bisa disusulkan, tulisannya gitu. Udah nggak perlu repot bawa dokumennya, itu bisa disusulkan nanti. Wah gampang banget, nggak usah bawa apa-apa. Begitu dokohnya, begitu begitu inginnya kita masuk perangkap mereka gitu ya. Begitu inginnya kita masuk perangkap mereka. Udah nanti aja. Bahkan ada juga yang bilang kalau bawa pendamping boleh bawa pendamping. Gue enak banget ya. Bawa pendamping boleh. Dan tiketnya juga ditanggung. Aduh, enak bener kalau tiketnya ditanggung berarti ada 2 korban ya. Ada 2 korbannya kan? Ya kan? Ya si kandidat mencari kerja dan si pengantarnya gitu. Jadi double gitu ya. Semakin banyak itu kita tanggung juga gitu. Boleh membawa pengantar dan itu kita biayai juga. Enak banget ya. Too good to be true gitu ya. Dan ini biasanya ada hubungannya dengan yang uang tadi ya Pak ya berarti. Ya, betul. Too good to be true. Jadi biar cepat gitu, biar banyak-banyaknya yang tertarik gitu kan ya. Yes. Okay. Salah satu ciri too good to be true itu adalah gaji yang tinggi. Dia menuliskan standar gaji yang tinggi. Padahal itu di dalamnya mungkin termasuk juga mungkin bonus apa segala macam, saya juga kurang tahu. Tapi dia masang harga tinggi gitu ya. Yang entah benar atau enggak ya. Itu namanya too good to be true. Masa iya sih digajinya segitu gitu ya. Ya kita patut curiga, itu sebabnya kita harus alert, kita harus waspada gitu ya. Itu isi pasal. Ya, halo. Bentar. Kita balik dulu yang uang tadi ya Pak ya. Oke, silakan. Karena kalau di tempat di industri ya, di kawasan industri, sepertinya ini hal yang lazim. Benar nggak ya? Makanya saya mungkin mau minta teman-teman berpendapat ini soal ini. Ya. Saya sering dengar. Kawasan industri ini ada premannya, ada calonnya, anak kampung sini dan sebagainya. Betul. Nah, tapi tolong jangan, kalau mau komentar jangan sebut PT-nya ya. Sebut aja XXX. Ya. Mungkin Pak Budi mungkin ada pengalaman begitu nggak Pak Budi? Iya Pak, siap Pak. Pernah sih Pak, tahun sekitar 2016 lah Pak. Itu kan ada perusahaan besar lah melakukan open recruitment. Nah saya email, jarak 2-3 hari itu saya dapat notifikasi email. Nah di situ disebutkan melakukan seleksi. Nah seleksinya itu di suatu tempat. Nah itu sudah ditentukan Pak. Nah saya harus beli tiket, terus nanti ada karantina juga di sana. Itu nanti modelnya adalah refund. Kita mengajukan penggantian setelah kita diterima Pak, seperti itu. Nah itu yang itu. Nah terus kalau untuk yang di kawasan industri itu kan banyak sih Pak yang LSM dia minta biasanya dia kerjasama yang mungkin ada perangkat, ada dari kelurahan atau kelompok pemuda. Jadi misalkan kita mau masuk, nah kita harus bayar misalkan 5 juta atau 6 juta. Itu biasanya daerah Kerawang dan Cikarang itu cukup banyak gitu Pak. Betul. Saya dulu pernah ditawarin masalahnya Bapak, kalau mau masuk di PP ini bayar 3 juta itu untuk nanti SPSI, terus untuk orang dalam sama LSM. Nah setiap bulan kita dipotong misalkan 5% atau 10%. Nah kalau kita kita bisa masuk. Biasanya seperti itu sih Pak. Ya, betul. Itu yang pernah saya alami Pak. Saya sering dengar gitu. Saya sering ditambah Pak ya. Pak. Kalau Anda pengen dikirim ke Jepang, ya, kalau Anda ingin dikirim ke Jepang, tambah sekian. Betul Pak. Ingin training ke Jepang, tambah sekian. Oke. Gitu ya. Sekali lagi ini cerita orang ya. Saya tidak pernah mengalami sendiri, tetapi cerita orang yang demikian banyak seperti itu gitu ya. Kalau udah banyak yang cerita kan ya itu udah bukan rahasia lagi gitu ya. Banyak sekali yang cerita. Termasuk juga di YouTube
orang laporan ke DPR, orang lapor ke mantan anggota DPR dan seterusnya itu sering sekali seperti itu gitu. Dan saya rasa ya seperti itu. Terima kasih Pak Budi sharingnya, dan ini modusnya menarik ya. Jadi bukan 5 atau 6 juta di depan ya Pak Budi ya. Nanti Betul. Dari gajinya nanti diambil, dipotong gitu ya. Dipotong. Bahkan di Cilegon dulu ada yang lebih parah lagi Pak. Itu potongannya sekitar 20% selama durasi kontrak 1 tahun. Nah itu dari, saya bilang ya lurah kerjasama dengan kelompok pemuda, terus nanti ada LSM-nya seperti itu. Nah nanti karena kalau di daerah tertentu lurah itu punya peranan penting Pak. Jadi dia bisa masuk ke HR, dia punya pengaruh yang besar. Nah dia pasti surat pakai kayak semacam surat sakti kayak gitu. Dia bisa masuk, tapi ya dia akan dipotong nanti setiap bulannya, dan itu cukup ya kasihan lah, kayak jadi sapi perah kita sebagai pekerja. Saudara pernah ngalamin seperti itu, dia cerita banyak ke saya. Ya akhirnya ya sudahlah, mau gimana lagi, ya kita jalanin lah. Tapi itu bukan lowongan palsu ya, itu lowongan bener kan? Itu lowongan bener Pak, betul. Dan memang benar jadi karyawan memang betul gitu. Tapi kontrak statusnya. Bahkan ada yang lebih konyol lagi. Kita misalkan diminta bayar 10 juta di muka. Kita kerja Pak 1 atau 2 bulan. Nah itu kan gajinya UMK. Nah setelah itu pas kita tanya ke HR status, kita nggak terdaftar di situ. Jadi uang yang masuk ada yang seperti itu modusnya Pak. Jadi kita masuk ke orang, kita kerja di situ, kita dapat fasilitas, tapi begitu kita tanya HR data kita nggak ada. Dibayarnya pun nggak biasanya pakai amplop atau ditransfer, tapi yang transfer bukan nama perusahaan tapi rekening pribadi. Asik. Biasanya. Macam-macam. Kita kerja 2 bulan, setelah itu kita nggak jelas. Nah kita bayarnya lebih tinggi Pak. Jadi misalkan ada selisih, misalkan kita dibayar misalkan 1,5 UMK zaman dulu kan masih 1,5 atau berapa nih. Nah kita bayar 10 juta. Nah kalau kita 2 bulan berarti kan 3 juta. Nah yang masukin kita udah dapet 7 juta Pak. Sekali lagi ini bukan lowongan kerja palsu, ini lowongan kerja bener gitu ya. Bener, ini bukan nipu, bukan, cuma memang pakai duit gitu ya. Aku bilangnya bukan orang dalam, ini calo tenaga kerja. Gitu. Thank you Pak Budi, ini sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Makasih inputan, dan saya rasa ini dalam tanda kutip udah bukan menjadi rahasia. Ini sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Ada banyak yang modusnya juga saya rasa banyak. Jangankan Pak Budi, tukang bubur saya itu anaknya juga begitu, tukang bubur yang setiap pagi lewat di depan rumah saya itu kadang ngobrol sama saya tuh begitu gitu. Itu makanya saya tahu, mau dikirim di Jepang tambah sekian gitu. Dikirim pendidikan tapi lewat chat. Teman-teman kalau ada pengalaman yang serupa tanya ke Pak Nanang ya, atau urun pendapat kita Pak, kalau begini tuh mencurigakan gimana sih ya kan, atau ini benar apa kita patut curiga atau gimana ya, silakan Pak ya. Silakan. Ini baru 2 ya, baru uang dan yang terlalu gampang ya. Ada uangnya dan yang terlalu gampang. Sekali lagi, kalau yang terlalu gampang itu kita patut curiga. Kenapa? Karena namanya kerja itu susah. Bener, jujur aja sih, kerja itu susah. Kalau gampang dapetnya, itu berarti Anda udah CEO gitu. Entah CEO, udah direktur, udah levelnya udah tinggi gitu ya. Itu pasti gampang karena orang udah tahu. Tapi kalau kita masih fresh graduate, masih 3 tahun pengalaman, 4 tahun pengalaman, 5 tahun pengalaman, saya rasa ada kompetisi di sana yang membuat menjadi sulit gitu ya. Dan kalau itu gampang berarti kita patut curigai. Prinsip saya begitu. Kalau tiba-tiba kok gampang banget, saya harus menebalkan telinga, harus menajamkan mata gitu ya. Itu yang kedua ya, too good to be true, terlalu mudah, terlalu gampang, dan terlalu terlalu gede gitu ya, terlalu indah. Ya, terlalu indah untuk terjadi gitu ya. Too good to be true itu bahasa Indonesianya apa ya Pak Andi ya? Too good to be true. Terlalu indah ya, terlalu indah untuk terlalu gampang. Indah. Terlalu indah untuk terjadi gitu ya. Oke, jadi jika seleksinya mudah, ini ada beberapa kemungkinan ya. Mereka itu selama ini sulit cari karyawan.
atau mereka perlu personil banyak untuk menjadi nasabah. Ini tambahan saja bahwa kalau seleksinya mudah, biasanya itu mereka butuh agen-agen. Ini biasanya sales, ya biasanya sales ya. Lowongan kerjanya asli, lowongan kerja asli tapi mudah. Nah ini kemungkinannya ini, yaitu bukan untuk ditipu, tetapi untuk menjadi agen penjualan. Biasanya kalau untuk agen penjualan itu biasanya mereka agak dalam tanda kutip, mohon maaf, agak lebih lost, lebih apa ya, lebih tidak lebih tidak selektif. Yang penting Anda dapat nasabah. Ya, saya pernah Pak ini dulu Nah. waktu saya masih unyu-unyu Boleh cerita Pak? disuruh jual kawat nyamuk Pak. Oke. Iya. Jadi dikumpulin, datang gitu ya, langsung diterima. Yes. Langsung diterima. Betul, karena betul. dia sistemnya nggak ada gaji. Kita suruh jualan, betul. Ya kan? Kita kalau mau, dia bilang gini, kalau mau besok datang lagi. Kita kasih produknya, suruh keliling ke perumahan untuk jual kawat nyamuk waktu itu. Yes. Bener. Sama kayak apa, vacuum cleaner apa segala ya dulu ya. Sekarang saya rasa udah beda. Dan ini banyak ya. Ini lowongan kerja asli ini, lowongan kerja asli. Tapi Anda harus mikir, Anda kadang-kadang seperti kata Pak Andi bilang, Anda tidak digaji, atau bahkan kalau digaji pun cuma uang ya, kehadiran, kehadiran saja gitu ya. Karena intinya apa? Mereka butuh banyak orang untuk mencari nasabah, titik. Gitu. Jadi semakin banyak orang yang bisa menangkap nasabah, itu semakin untung mereka. Ya kasarannya gitulah. Jadi kalau mudah itu curiganya begini, oh ini saya sepertinya akan dijadikan sales. Bukan berarti nggak boleh, nggak. Kalau Anda suka, kalau Anda senang, lakukanlah. Gitu. Tapi hati-hati aja, bukan hati-hati. Tapi please siap-siap bahwa Anda akan bertemu banyak orang, dituntut target, dituntut apa segala macam. Saya yakin banyak dari Anda yang bisa seperti itu gitu ya. Tapi ya harus konsekuensinya Anda harus tahu gitu bahwa mudah itu karena mereka butuh banyak personil menjadi agen penjualan. Biasanya menjadi agen penjualan. Ya, itu ini yang terlalu mudah. Next. Ini juga Pak Andi, open for all position dan open for all degree. Semua boleh masuk. Tersedia lowongan untuk A, B, C, D. Banyak bener. Kayak mau buka pabrik gitu ya, dari A sampai Z ada semua gitu ya. Dan terbuka untuk lulusan SMK, SMA sampai dengan S2 gitu ya. Semuanya boleh masuk. Nah ini apa ya begitu gitu ya, apa ya begitu. Tolong hati-hati gitu ya. Bukan berarti palsu, sekali lagi bukan berarti palsu, tetapi Anda harus hati-hati. Open for all position dan open for all degree. Seperti yang sering di LinkedIn itu ya, Pak Nanang ya. Iya, ada beberapa. Nah, ini dia Kak Bevi. Ya. Iya. Gimana Kak Bevi? Iya, kan kalau di LinkedIn kan sering banget itu. High salary, hit like, comment. Itu nanti itu aja ribuan yang ya. Kadang hanya tinggal ketik yes gitu. Iya, ketik yes, review profile. Betul, itu di next slide ya. Itu di next slide saya akan bahas itu ya. Tapi ini biasanya adalah terbuka untuk banyak orang, terbuka untuk banyak posisi, dan terbuka untuk all degree. Singkat kata, everybody go, everybody masuk sini semua gitu. Biar apa? Biar perangkapku penuh gitu ya. Biar perangkapku penuh gitu ya. Jadi open for all position dan open for all degree. Supaya apa? Supaya aplikannya yang ngirim itu banyak ya. Semakin banyak, semakin kemungkinan untuk dapat yang ditipu-tipu itu menjadi lebih banyak gitu ya. Kan gitu. Ya. Open for all position, open for all degree. Once again, bukan berarti kalau ada dua ini palsu, belum tentu juga. Tetapi Anda harus betul-betul waspada gitu ya. Kalau open for all position, open for all degree, ya pokoknya gampang deh masuknya, sama dengan yang tadi. Itu ya patut dicurigai gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, guys and girls, pencari kerja yang saya hormati. Saya itu percaya kalau dokumennya itu asal-asalan, biasanya nipu. Saya percaya ini, ada a lot of typo, wrong spelling, poor grammar,
asalnya dapatnya dari Google Translate gitu ya, sehingga translate-nya juga jadi aneh gitu ya. Ya ini memang perlu kejelian ya. A lot of typo, ngetiknya salah, spellingnya juga salah, ejaannya salah, tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu patut dicurigai. Iya, Patut Pak Nanang, awalnya saya pikir yang Mm-mm. mau nipu ini begitu bodohnya Ah, ah. sampai banyak salah spelling. Saya pikir begitu bodohnya. Ah. Tapi ternyata enggak, Pak. Oh, is it? Ternyata Oke. sengaja dibikin begitu Ah, ah. karena targetnya adalah Ah, itu. oke. Gitu. Oke. Targetnya bukan kita, Make sense. ya. Targetnya bukan kita yang jeli Iya. untuk melihat itu. Targetnya Targetnya bukan orang kita. awam, ya. Iya. Yes, targetnya orang-orang yang tidak jeli Hmm. sehingga oh hubungi ini dia akan menghubungi dan Ya. kena Ya. gitu loh. Ya. Ya kan? Nah, itu. Make sense. Saya Yes. betul. Make sense. Betul. Make sense. Make sense. Mereka nggak bodoh, Pak. Mereka pintar justru. Ya, make sense. Make sense. Makanya grammarnya dibuat grammar pasar gitu ya. Apa Betul. namanya? Bahasanya dibuat bahasa pasar. Ejaannya juga dan sebagainya. Oke. Alright. Make sense. Gitu ya. Once again, kalau begini waspada ya. Ini juga Bapak Ibu, sudden and short notice. Emailnya datang hari ini, suruh berangkat besok. Kenapa gitu kira-kira? Kenapa kok begitu? Kok begitu tiba-tiba? Pak Budi ketawa-tawa aja, Pak Budi. Kenapa kok begitu tiba-tiba gitu? Kenapa? Urgent kah? Nah, nggak urgent. Supaya Nggak sempat mikir, Pak. Exactly. Thank you, Pak Budi. Yes. Masuk akal. Jadi supaya kita tidak bisa tanya-tanya Pak Handra Tama, nggak bisa tanya-tanya LinkedIn, nggak bisa tanya-tanya udah, panik duluan, ini itu gue tuh beritu, ini tinggi nih, ini dipanggil ke perusahaan Pertamina, ina inu, nggak mikir jadinya, nggak sempet mikir, karena sudden and short notice, artinya ujuk-ujuk tiba-tiba gitu, lu besok harus berangkat gitu. Kalau orang panik, saya itu orangnya panikan. Jadi kalau kena ini mungkin saya bisa kena nih. Karena saya orangnya panikan. Kan ini kan kesempatan yang sekali seumur hidup. Masuk Pertamina gitu. Gelap mata langsung. Wah, udah langsung oke, tiket gitu. Langsung. Sudden and short notice gitu ya. Jadi hati-hati kalau misalnya kok buru-buru amat gitu ya. Mendadak gitu ya. Nah, itu patut dicurigai. Sekali lagi, bukan berarti yang mendadak itu palsu, bukan. Tetapi ada kalanya itu sengaja dibuat mendadak supaya kita tidak punya waktu untuk berpikir. Panik, langsung beli, langsung kena kita udah. Gitu. Ya, sudden and short notice. Nah, ini saya masuk ke yang Pak Bes bilang urgent and high salary. Pak Andi silakan. Urgent and high salary. Kalau ada kata-kata ini, Bapak Ibu sekalian, please deh, jangan ketik yes. Kemudian I will be saya akan pelajari profil Anda. Aduh, itu benar nggak sih? Yang posting orang-orang luar negeri gitu ya. Entah itu Afrika lah, Timur Tengah, Armenia lah. Yes. Ya. Tapi yang ketik yes orang Indonesia semua, Pak. Yes, benar. Benar Pak, benar banget. Dan ini beneran. Kenapa? Ya saya juga mengerti ya Pak ya, kalau udah 3 bulan belum dapat pekerjaan, 5 bulan, 6 bulan, itu dalam tanda kutip gelap mata Pak. Jujur Pak, saya malah dulu itu bukan 2 bulan 3 bulan, 3 tahun Pak saya nganggur. 87 sampai 90, tahun 87 sampai 90. Setiap webinar mungkin orang udah bosen dengerin saya bahwa saya pernah nganggur 3 tahun. Bener, saya pernah nganggur 3 tahun gitu ya. Itu kalau ketemu urgent dan high salary, ketik yes supaya bisa dilihat profilnya. Saya pasti ketik yes itu. Harap-harap cemas. Padahal yang terjadi apa? Traffic mereka yang naik.
Ya. Ketik amin, ketik amin. Iya. Terus begini, sambil begini gitu ya. Atas nama afirmasi, atas nama afirmasi positif gitu ya. Ya itu menenangkan untuk sesaat, tapi tidak ada solusi, tidak memberikan solusi. Cuma memang menenangkan, seneng, menyenangkan, memberi udara segar, yes. Tapi besok udah ingat lagi. Pak, bentar Pak, saya mau Apa? dengar pendapatnya Yang Mbak Nisa. Mbak Yes. Nisa. Mbak silakan. Nisa dari tadi Kenapa? ketawa-tawan. Tadi ketawa-tawa. Gimana Mbak Iya Nisa? sih Pak, sering lihat di LinkedIn juga sih. Ya, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. Cuma ya kita harus waspada gitu aja. Iya Pak. Kalau Cuma yang bikin heran dulu kan saya pernah dapat itu Pak waktu masih awal-awal fresh graduate juga. Nah mereka itu bisa dapat kayak semacam kayak lowongan pekerjaan itu mulai dari kayak stempel, surat-surat gitu mereka dapat dari mana ya Pak? Surat-surat. Ya, Hampir namanya- mirip persis kayak Iya, memang kayak di aslinya PT gitu. besar sih. Iya. Ya, hampir mirip Iya. kayak aslinya. Jadi kita tracking di website pun ya Iya. sama persis. Ya memang begitu, ya menipu pun harus ada effortnya. Menipu pun harus ada effortnya. Iya, betul. Apa menipu pun loh, bayangin nipu aja harus ada effortnya. Makanya kalau ujuk-ujuk ada itu kita jadi curiga karena kita kerja menipu pun juga harus ada effortnya, harus ada ininya. Ya mereka pasti melakukan riset, mereka berupaya tertentu untuk membuat apa yang mereka jual itu betul-betul dipercaya oleh khalayak ramai gitu ya. Tapi kalau yang itu sih saya rasa sudah sangat mudah ya, karena biasanya itu heboh gitu ya. Ada klip gak karuan di kiri kanan, ada apa namanya tuh tanda air apa watermark itu banyak banget watermarknya kan ya, itu udah kelihatan banget. Tapi sekarang saya rasa udah agak berkurang yang gitu ya. Mereka tahu kalau desainnya norak gitu orang pasti ini pasti apa namanya ini pasti palsu gitu ya. Ada daftar namanya nih, ada Andi, Hendra Tanah, Anang, apa semua ya, jadwalnya sekian gitu kan, apa itu kalau udah kayak gitu ya patut curiga gitu. Ya nggak gitu-gitu amat. Gue dulu di perusahaan besar tapi ya nggak gitu-gitu amat gitu ya. Karena itu kan apa rahasia, harusnya kan tidak begitu. Apa personal satu-satu gitu ya. Urgent high salary sekali lagi, menurut pendapat saya itu mungkin ada lowongannya, tapi saya kok agak sanksi kalau dia melihat satu persatu profil kita sesuai janji mereka. Ketik yes supaya saya bisa melihat profil Anda. Siapa gua, lu mau lihat profil gua gitu ya. Ujuk-ujuk dengan yes aja lu bisa lihat gua. Nggak mungkin lah. Satu-satunya yang mungkin adalah traffic lu jadi naik gitu ya. Itu aja sih. Traffic lu jadi naik. Itu kan cuma mau mancing traffic. Betul. Dan saya pernah eksperimen Pak. Aha. Saya pernah eksperimen di LinkedIn. Yang itu loh, yang kalau like dan komen, saya akan post profilnya seperti ini. Oke. Oh, itu traffic saya langsung naik Pak. Iya, langsung naik. Ya. Maksudnya dalam tanda kutip ya maaf ya, mungkin saya belak-belakan. Mikir dikit lah gitu ya, siapa lu gitu. Maaf ya, siapa lu? Kok ujuk-ujuk ada orang mau lihat apa namanya profil lu gitu ya, hanya dengan berbekal yes. Kok gampang amat gitu ya. Sekali lagi, bukan berarti palsu semua, enggak, bukan berarti palsu, tetapi patut dicurigai dan please jangan berharap banyak. Kalau lu mau ketik yes, silakan ketik yes, tapi jangan berharap banyak. Nah, apa susahnya sih ketik yes gitu ya? Hati-hati juga. Takutnya gini Pak, silakan. ketika kita ketik yes, jadi gini loh. Biasanya orang yang ketik yes adalah orang yang tadi Pak Nanang bilang yang sudah lama nganggur, sudah menggebu-gebu mau bekerja, gitu ya. Betul ya. Iya, sehingga secara psikologi mungkin lebih mudah ditipu ya. Saya mengatakan itu kenapa? Karena ya berarti kan ini lagi desperate gitu kan. Ya, desperate, betul. Lagi desperate mau nyari kerja, ya kan?
Kemungkinan kan yang menulis itu. Nah, Iya. kemudian oleh si pemposting, kalau saya ya, kalau saya lihat, kalau saya berpikiran kriminal gitu ya, saya akan coba lihat di sana, kemudian saya akan lihat apakah ada data pribadi misalnya. Bisa jadi. Nah, dari data pribadinya itulah saya mainkan. Oke. Or, Jadi hati-hati. or at least cakep gak nih? Cantik gak nih? Maaf ya, Bisa jadi, bisa jadi. bener, make sense. Cakep gak? Cantik ya? Bisa maaf, bisa dimainkan gak nih? Jadi untuk yang, maaf sekali lagi maaf, apa namanya, bagi yang wanita, tapi sekarang berlaku juga untuk laki-laki ya, maaf ya. Berlaku juga. Untuk laki-laki juga, sama laki-laki perempuan. Sama-sama bahayanya Pak Nana. Iya, justru itu good Sama. looking ya, good looking, dan seterusnya, ya, dan seterusnya, gitu ya. Thank you Pak Andi tambahannya, yes. Once again, kalau saya lihat ya, urgent high salary ini ya, gitu apa namanya? Silakan Kak Bevi. Iya, Silakan. izin menambahkan yang tadi Pak Bevi silakan. Andi tadi yang Ya. kan saya melihat yang seperti yang tadi umumnya dari luar negeri, ya, high salary kan, kemudian ada yang komen yes. Nah itu biasanya nanti yang reply dari yang lain, misalnya suruh isi Google Form kan, ke website mana isi Google Form. Nah itu beberapa teman-teman ya, beberapa teman-teman kirim DM ke LinkedIn, kata dia lupa saya dapat offer dari ketik apa like apa yes itu, isi Google Form dan terima offernya. Oke lah, terima offernya juga macam-macam Pak Nanang, seperti tadi Pak Nanang bilang, ada yang dengan bling-bling apa ya, dengan border yang watermark dan lain-lain. Ada juga yang biasa seperti ya standar, nggak ada watermark ya, normal biasa, dan dia mungkin untuk pengurusan visa kerja atau tiket hubungi travel agent tertentu gitu ya. Itu tahap selanjutnya. Atau tahap lainnya nggak ada hubungin travel agent tertentu, dia suruh cek ke websitenya. Website itu ada yang saya lihat kan biasanya kan kita kan cek ya pengirimnya siapa, company-nya apa, misalkan company Pertamina tapi pengirimnya mungkin engineering apa, berbeda. Nah itu dia websitenya dan email addressnya itu sama persis, cuman kok saya ragu-ragu. Nah saya cek di biasa kita cek yang cara simpel kan UIS kan, kalau kita mau cek domain kan kita UIS, websitenya apa, saya lihat ini websitenya baru dibikin 2 hari. Oke. Ya website katanya itu jadi ada bertahap juga, ada yang tadi ada yang benar-benar modal dia bikin website sama persis domainnya. Jadi memang tadi seperti Pak Nanang bilang, penipu pun jadi semakin ada usahanya juga. Ada effortnya ya, betul. Jadi yang lebih baik seperti Pak Andi bilang, hindari aja lah, nggak usah. Betul. Betul. Daripada walaupun ketik yes itu gratis, tapi bahayanya tuh ada gitu. Kalau kita blank ya, kalau kita desperate-nya, kemudian make sense. Kalau buat saya mungkin karena saya lama di luar negeri kan, mungkin bisa ada waktu ngetres. Kalau yang masih baru fresh grade mungkin bertahap, ada yang senang duluan. Karena saya pun jangankan yang fresh grade, teman saya sendiri Pak yang di Qatar itu, dia pernah ketipu kerja ke Afrika. Dia tuh orangnya memang tertutup lah, nggak diskusi, nggak apa, dia pokoknya saya mau resign katanya dari Qatar mau ke Afrika. Itu dia memang dibelikan tiket, tapi dia transfer yang uangnya lebih besar dari harga tiketnya lah, ya ada selisih. Begitu dia di Afrika, nggak ada yang ngejemput siapa-siapa. Itu beneran pergi dia Pak? Dia pergi? Beneran pergi ke Afrika. Masya Allah. Dan sampai sana dia bengong aja, waduh dia ngomongin terus ini di Afrika nggak ada yang jemput, dia udah transfer uang besar lah untuk karena kan yakin dibelikan tiket kan ya. Ya kan transfer juga kan bertahap, namanya mungkin penipu juga, mereka juga profilnya kalau yang orang profesional mungkin lebih lebih canggih lagi. Itu benar-benar teman itu kan. Jadi memang banyak. Yang penting banyak diskusi lah, jangan tertutup, atau kan kita dibikin banyak juga yang teman-teman yang make sense. Betul, make sense. Ya makanya kalau ada lowongan yang mencurigakan, tanya di WAG-nya Jatanya. Yes, betul. Iya benar banget. Iya. That's what friends are for gitu ya. Apa bisa didiskusikan
bisa didiskusikan. Ya. Very nice. Pak Bevi, terima kasih banyak. Ini jujur saya kan belum pernah bekerja di luar negeri ya. Tapi inputan-inputan dari Pak Bevi ini sangat-sangat luar biasa nih ya. Saya senang Pak Bevi. Tadi waktu opening kan kita ngomong kan panjang umur Pak Bevi ya. Karena saya pribadi perlu Pak Bevi, ekspertis dari Pak Bevi yang saya juga masih job seeker Pak, bukan expert. Gini, karena Pak Bevi melakukan gitu loh, pelaku. Kalau pelaku berarti luar biasa gitu. Artinya ya dia tahu apa yang dia lakukan ya, bagaimana meng-apply, bagaimana membedakan mana yang palsu, yang beneran dan sebagainya, khususnya yang di luar negeri gitu. Karena Pak Bevi melakukannya, bukan sekedar teori-teori dari buku, karena Pak Bevi pelakunya gitu ya, maksudnya yang melakukan mencari pekerjaan tersebut gitu, jadi tahu bener lika-likunya gitu ya. Thank you Pak Bevi ya, once again. Oke, ini urgent dan high salary. Saya ingat sekali Pak Andi pernah khusus menulis masalah ini, urgent and high salary ini. Ya, saya masih ingat nih tulisan dari Pak Andi nih, dan saya ngakak-ngakaknya bener, karet dua bener nih. Ya. Karena yang nulis itu orang Indonesia Pak, saya lupa sih siapa. Iya benar. Yang nulis orang Indonesia. Benar. Ngapain sih modus operandinya orang Armenia itu ditiru kita gitu loh. Aduh, betul. Saya benar-benar kesel. Pengen cari traffic gitu. Oke. Next, ini dia. Kalau ini sih, ini saya sering sekali dapat laporan ini ya, ruko address. Tapi dengan direction yang betul-betul detail gitu ya. Naik lane F15, kemudian turun di halte Anu, jalan 25 ini, nanti ada plang ini, belok kiri. Itu sangat detail banget gitu ya. Bukannya curiga, tetapi mereka betul-betul ingin menangkap atau merangkap, itu kayak ibarat perangkap tikus gitu ya. Ingin betul-betul mengarahkan si korban itu ke alamat ini gitu. Jadi betul-betul alamatnya dibuat, karena alamatnya bukan alamat yang terkenal, jadi itu betul-betul dibuat petunjuk yang sangat detail gitu ya. Satu itu, yang kedua, tips saya kalau dapat alamat-alamat ini, coba ketik alamatnya persis itu ya. Misalnya ruko Green Garden Ina ini Kafling 5657 nih. Lu ketik itu, kemudian taruh di Google, keluar itu nanti kalau ini apakah tipu atau enggak tipu. Alamatnya aja tulis, alamatnya di search gitu. Kalau itu bermasalah, itu biasanya akan ada banyak sekali laporan gitu ya. Itu satu paket dengan yang mesti bayar uang training, kemudian mesti bayar ini dan sebagainya. Ini ciri kecil yang kok dilalah sering gitu ya. Sering saya dapat pengaduan para pencari kerja. Ini alamatnya jelas loh Pak. Sangat jelas malah. Kejelasan gitu ya, terlalu jelas gitu ya. Tapi karena di ruko kan mereka takut tersesat gitu ya, perangkap tikusnya ini tersesat, korban mereka tersesat, mereka takut, jadi mereka arahkan dengan address yang betul-betul terarah gitu ya, supaya perangkapnya kena gitu ya. Biasanya di ruko biasanya ya, nggak mungkin mereka sewa, tapi mungkin aja sih, mungkin sewa gedung, sewa apa mungkin aja, tapi biasanya sih ruko biasanya. Sekarang kan udah banyak co-working space Pak. Itu dia. Sewa co-working space. Kan? Iya, co-working space benar, itu juga opsi ini. Pak Andi memberikan inspirasi pada mereka. Nanti saya mau bikin Pak. Oh gitu ya. Bukan saya sih, tapi kita Jatayu yang kita. Jatayu nanti bikin. Gitu. Bukan berarti address salah, bukan. Tetapi ada baiknya kalau ada alamat yang jelas, ada baiknya. Gampang aja, alamatnya di copy paste saja, taruh di Google, akan keluar. Kalau itu mencurigakan, akan banyak laporan-laporan yang sudah pernah ada gitu. Biasanya alamatnya itu aja biasanya ya. Gitu. Izin Pak Nanang. Ya, ada pengalaman dikit. Ini teman saya yang alami gitu. Sebenarnya benang merahnya adalah kenapa mereka itu menunjuk dengan sangat detail ke ruko tersebut. Ya. Itu jajaran rukonya itu sama semua Pak, modus semua Pak. Oh gitu. Jadi jangan sampai si orang yang sudah
sudah masuk. dituju itu salah masuk ruko. Salah masuk Dan ternyata perangkap. modusnya Ya. sama. Oh gitu. Masuk perangkap Iya. yang ya, Perangkap jangan sampai masuk perangkap orang lain. Iya, Iya. itu Pak. Karena Jadi teman saya gua yang masang itu- yang dapat orang gitu. Oke. betul. Oke. Jadi teman saya itu masuk ke perangkap yang berbeda. gitu. Oke. Oh, Gitu. goodness. Jadi apa namanya, daftarnya nggak ada, namanya teman saya nggak ada gitu. Tapi akhirnya dilanjutkan sama Dilayani, si dilayani oknum. juga. Ya namanya korban. Dilayani, Namanya begitu. korban, kan? Potensi korban kan. Iya. Oke. Potensi korban. Nah, pada saat teman saya udah tahu bahwa ini mas apa namanya udah nggak benar, ya kan, udah ada ya uang lah, Iya, terus boleh bawa saudara lah, Iya, itu kan iya. kaitan dengan slide yang tadi Pak Nanang ya. Iya, iya. Dia baru sadar pas lihat, loh nomor rukonya beda. Oke. Oke. Ternyata Oke. rukonya tuh beda dua ruko. Oke. Oke. Jadi ya, Oke. baru dia cerita ternyata begitu. Perangkapnya banyak di situ. Jangan-jangan mereka punya ikatan ya? Begitu, Pak. Ikatan ya? Asosiasi Penipu Kerja Indonesia. Kayaknya mungkin. Bisa jadi. Sentranya di situ. Nanti Nah. nanti Jatayu mau daftar di sana. Masuk aja kita. Oke. Ya, WA group-nya nanti ya. Kita minta Jadi WA kalau ada group-nya kita ruko masuk. di daerah Serpong, nama Jatayu berarti. Once again, Bapak Ibu sekalian, guys and girls, bukan berarti ya, sekali lagi, bukan berarti kalau mereka memberikan alamat yang jelas, itu juga bukan berarti nipu. Tetapi ada baiknya untuk berhati-hati, karena biasanya modusnya seperti itu, gitu ya. Tapi bukan berarti selalu kalau memberikan alamat jelas itu akan modusnya jadi jelek, bukan berarti begitu. Tapi ada baiknya untuk waspada, gitu ya. Ruko, ini yang kecil-kecil aja. Ini Bapak Ibu. Wah. Ini maaf ini ya, ini berlaku untuk wanita dan juga mungkin pria ya. Zaman sekarang kan pria wanita sama saja, yang penting memberikan kebahagiaan gitu ya. Kalau too personal, Anda harus hati-hati. Di japri, kemudian di telepon, kemudian nadanya, Anda tahu lah, Anda lebih tahu lah ya. Kalau nadanya begini. Lowongan kerjanya mungkin ada, tapi Anda harus hati-hati. Itu aja sih ya. Kemudian japri, private message, kemudian kata-katanya udah mulai sok gaul, gimana ya, sok gaul tuh udah mulai sok akrab gitu ya. Itu menurut pendapat saya, sekali lagi menurut pendapat saya, Anda patut hati-hati. Tapi selanjutnya sih terserah Anda ya, saya nggak bisa ngatur Anda maunya gimana, itu terserah Anda. Kalau Anda juga menikmati, why not gitu ya. Tapi terserah Anda. Kalau itu tuh personal, ya hati-hati. Ya hati-hati. Be alert aja, be alert. Ya, semua itu usaha. Jika itu terlalu mudah, maka Anda harus waspada. Ya, kecuali Anda Rapatar, Cipung, Kiano, dan Kenzo. Anda tahu ini siapa? Ya, anak-anak sultan ya, ketuanya anak-anak sultan, semuanya sudah ada gitu ya. Rapatar, Cipung, Kiano, dan Kenzo itu anaknya, yang satu anaknya Raffi Ahmad, yang satu anaknya Mbak Iwong gitu ya, yang anak-anak sultan ya, anak-anak sultan. Yang dua pertama anaknya Raffi Ahmad, kedua anaknya Mbak Iwong, dan mereka apa aja sudah ada gitu ya. Ya karena ya alhamdulillah mereka kan YouTuber yang sangat berhasil dan punya usaha segala macam. Rafathar, Cipung, Kiano, dan Kenzo tinggal menikmatinya ya. Mungkin usahanya sedikit gitu ya, karena kita bukan anak sultan, jadi biasanya kalau proses itu kita perlu bekerja keras ya. No gain no pain ya. Waspada harus, tapi parno jangan ya. Nanti aku gini, nanti gini, nanti nggak maju-maju, ntar kalau nanti begini, nanti nggak maju-maju dulu ya. Waspada itu harus, tetapi parno jangan ya. Waspada harus, parno jangan, karena parno ini membuat kita nggak maju gitu ya. Parno itu membuat kita jadi ragu-ragu untuk melangkah gitu ya. Melangkahlah, tapi tetap waspada. Stay alert. Ini slide terakhir saya, Pak Andi. Kita bisa diskusi yang lain, bisa yang lebih mungkin interaktif, teman-teman ada mau ditanya atau ada pengalaman, silahkan ya.
Pak Tama dan Pak Nanang, kita mungkin Ya. foto dulu ya. Kita foto boleh. dulu. Nah, Boleh banget. Ya. Boleh banget. Yuk, foto Nah, dulu. gimana nih? Silakan lanjut. Kita baca atau gimana nih? Tadi ada yang raise hand, Mas Gali Oh, tadi ada raise hand ya? Mas Gali, Mas Gali. Jadi Oh, nggak ya. Mas Gali? Jadi Pak. Ya, silakan. Oke. Oke, selamat malam Pak. Pak Tama, Pak Yudi, Pak Nanang. Siap. Selamat malam teman-teman semua. Kenalin Pak, nama saya Gali Pak. Salah satu fansnya dari Jatayu Pak, fans garis kerasnya. Oke. Ini Pak mau nanya, soal dari chatbox tadi, habisnya tadi dilarang sama Pak Tama, makanya saya nanya langsung aja deh. Gitu. Jadi Pak, kalau misalnya menurut Pak Nanang nih, sebelumnya saya pas kemarin baca di WA Group ada podcast ini, saya pikir tadi Quickie Anggi Pak, ternyata Pak Nanang ya. Mirip. Bisa aja lu. Dia pikir Quickie Anggi, waduh. Mirip ya? Ternyata Pak Nanang. Ya Pak, jadi terkait tadi yang tentang requester seperti itu gitu, saya lanjutin aja yang di chatbox tadi Pak. Itu kalau misalnya datang dari headhunter Pak, kita apply. Nah itu gimana Pak? Kalau dari flow atau apa ya mekanismenya perekrutan itu apakah bisa dibilang sah atau memang si headhunter itu tanda kutip ya sebagai calo? Terus apakah kita bisa juga nih Pak ngecek validitasnya seperti apa gitu kan? Dikhawatirkan gitu kan? Ya mungkin memang benar ada beberapa teman-teman saya gitu kan terus menggunakan jasa itu, bahkan ada yang khusus headhunter yang hanya perusahaan Jepang aja gitu yang akan dicarinya. Nah cuman sekali lagi apakah benar validitasnya bisa dipercaya atau gimana cara ngecek atau seperti itu Pak? Karena banyak banget gitu lowongan yang di Jobstreet, di LinkedIn gitu kan, agensi kayak seperti itulah, kayak headhunter seperti itu. Dan itu juga nyambung ke slide Bapak yang urgent, high salary, yang ngeluarin headhunter Pak, gitu Pak. Oh, oke. Itu ada juga seperti itu. Ya Pak, sekiranya itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gali. Pak Andi langsung ya Pak Andi? Oke, jadi gini. Setahu saya, headhunter itu dapat uang bukan dari kita. Headhunter dapat uang dari perusahaan yang menggunakan jasa mereka. Jadi headhunter kan itu pemburu. Ya, jadi pemburu bayaran gitu ya. Siapa yang minta berburu? Yang minta berburu adalah perusahaan. Karena perusahaan waktunya terbatas, nggak punya orang, dan mungkin yang dicari juga khusus, makanya dia mempekerjakan headhunter ya. Headhunter biasanya terpercaya, headhunter itu terpercaya, validitasnya bagus, dan mereka memperkenalkan diri, websitenya apa, kartu namanya begini dan sebagainya. Kita tidak perlu khawatir, kenapa? Karena mereka nggak akan minta uang, mereka nggak akan ina-inu, mereka murni menyalurkan kita ke perusahaan. Menyalurkan dalam arti kalau kita memenuhi kriteria, dan biasanya mereka menginterview kita dulu. Mereka menginterview kita dulu. Kalau headhunternya cocok, dia akan membawa berkas kita ke perusahaan. Saya 2, 3, 4 kali di approach oleh headhunter gitu ya. Dan fine aja, nggak masalah. Mereka nggak nipu. Saya tidak keluar uang, paling keluar uang untuk beli bensin karena saya harus pergi ke mana, kafe apa, atau pergi ke gedung apa untuk mengikuti interview dengan mereka. Atau kadang-kadang kita berjanjian ketemu di suatu tempat, kemudian berbincang-bincang, interview dan sebagainya. Korbanan yang saya keluarkan hanya itu, biaya bensin untuk menuju ke tempat janjiannya gitu. Selain itu saya tidak diminta untuk bayar macam-macam, dan gaji saya pun tidak dipotong macam-macam gitu ya. Karena apa? Karena yang membayar itu adalah perusahaannya, bukan kita sebagai pencari kerja. Itu kalau pengertian headhunter yang saya ketahui. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan. Jadi sekali lagi, headhunter itu dibayar oleh perusahaan ya, dalam bentuk consultation fee, atau dalam bentuk satu kepala itu dapat berapa, atau kadang-kadang sih besaran fee-nya adalah sejumlah gajinya dan sebagainya gitu ya. Tapi yang jelas yang bayar bukan kita. Yang bayar adalah perusahaan yang mencari kita.
gitu ya. Biaya yang biasa kita keluarin itu ya paling hanya bensin menuju ke satu tempat. Ya kalau sekarang by Zoom enak, malah nggak bayar sama sekali kan, bayar pulsa aja, bayar paket gitu ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan Bapak. Jadi apakah valid atau tidak? Saya rasa saya nggak takut dengan apa headhunter selama mereka nggak minta uang. Gitu. Ya makanya kalau ada headhunter yang minta uang dari kita, berarti itu ada yang salah ya Pak Nanang ya. Benar, itu yang salah. Karena headhunter dapat itu uangnya dari perusahaan, bukan dari kita. Benar. Boleh saya menambahkan Pak Andi, Pak? Nah, silakan Mbak Uni. Ya. Terima kasih banyak. Jadi saya kolaborasi dengan headhunter beberapa kali waktu itu dengan company yang berbeda-beda. Memang betul yang disampaikan oleh Pak Nanang. Kalau semuanya itu kandidat nggak akan dimintain uang. Jadi kita dari perusahaan pun juga nggak mengeluarkan uang sampai kandidatnya benar-benar. Iya betul. Akad tanda tangan seperti itu Pak. Kemudian saya juga pernah di-approach sama headhunter juga. Ya memang mereka memberikan advice ke kandidat yang akan interview kayak gitu, gajinya berapa, terus yang ditanyakan apa. Mereka membantu sampai kita benar-benar bisa masuk ke perusahaan itu. Seperti itu Pak. Dan headhunter itu biasanya malah membantu kita menego gaji dan benefit yang lebih besar. Benar. Betul. Jadi ya benar Mbak Dia. Iya, karena itu nego dia sendiri itu. Nanti fee-nya kan berdasarkan apa yang kita dapat gitu loh. Iya. Semakin gajinya besar, headhunternya dapat duitnya besar. Betul banget. As simple as that. Sesederhana itu. Apalagi kita itu sebagai single kandidatnya sebagai di headhunter tersebut. Betul. Itu benar-benar benar-benar diperlancar lah. Usernya seperti apa, dia akan kasih tahu, terus kemudian kisi-kisi nanti interview usernya seperti apa, terus negosiasi, terus nanti range salary-nya ada di mana, seperti itu. Justru mas seperti itu. Jadi kita terbantu dengan mereka dan no money, benar-benar nggak ada uang sama sekali. Oh, jadi gitu ya Pak. Jadi menurut Pak Tama lebih baik follow LinkedIn-nya headhunter ya Pak? Ya, betul banget. Betul Mas Gali. Betul. Dan terutama nanti kalau yang itu yang apa namanya yang sudah cukup terdengar nyaring di telinga kita gitu ya. Ada beberapa kan banyak gitu kan. Pasti dan mereka itu juga punya website juga untuk bisa kita lihat gitu. Ya, kayak apa ya? Monroe, Robert Walter, Michael Page. Sebentar lagi ada ASCI Jatayu. Jatayu Talent kita namain itu. Iya. Ya, insya Allah. Sip. Oke. Tadi ada maaf boleh saya potong nih, ada yang menarik nih di chat ya. Monggo Pak. Iya, silakan. Ini ada yang nanya tentang ijazah. Pak, kalau ijazah saya ditahan, Bentar, Pak. Jangan dibacain Pak. Kita minta yang bersangkutan. Boleh. Silakan. Kresna ya, Pak. Pak Kresna, Mas Kresna. Ya. Pak Kresna. Monggo silakan. Ya. Pak Kresna benar. Silakan Pak Kresna. Pak Kresna ada kah? Masih ada di sini? Oh, jangan live ya. Jangan live ya. Live. Kresna. Iya, iya nggak ada. Kresna. Oke. Saya pengen jawab pertanyaan ini. Menarik Pak. Ya, menarik. Silakan Pak. Oke, saya jawab ya. Menurut pengetahuan saya, tidak ada peraturan yang mengatur bahwa ijazah boleh atau tidaknya ditahan. Ya, setahu saya itu hanya Provinsi Jawa Timur yang secara eksplisit, setahu saya ya, Provinsi Jawa Timur melarang perusahaan untuk menahan ijazah. Oh, oke. Ya, Provinsi Jawa Timur. Ya, setahu saya itu secara eksplisit itu melarang perusahaan untuk menahan ijazah. Kalau umum tahan ijazah begini hukumnya kalau saya ya. Ini suka sama suka. Lu suka nggak ditahan ijazahnya? Kagak. Ya udah. Anda batal gabung di sana. Lu mau nggak ijazah lu ditahan? Boleh. Tapi make sure ada klausul-klausul yang jelas tentang
tahan menahan ijazah ini. Maksudnya begini, nanti kalau hilang siapa yang tanggung jawab? Nanti kalau hilang bagaimana dendanya? Nanti kalau hilang bagaimana ganti ruginya dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang ngurus dan sebagainya? Karena ini kan ngurus susah. Ijazah itu cuma satu dan tidak ada penggantinya gitu ya. Kayak gitu. Satu. Yang kedua, pastikan ijazah kita itu disimpan di tempat yang aman. Ya. Pastikan ijazah kita di tempat yang aman. Syukur-syukur di safe deposit box, syukur-syukur. Atau di ruang arsip yang khusus. Bukan di kardus Indomie di bawah anak HR. Saya pernah lihat tuh berkas-berkas itu, berkas-berkas aplikan itu ditaruh di kardus di bawah kardus Indomie di bawah meja mereka. Jangan sampai ijazah kita diperlakukan seperti itu gitu ya. Ekstrimnya begitu ya. Artinya apa? Bahwa mereka harus memastikan ada klausulnya, ada perjanjiannya bahwa ijazah kita boleh ditahan dengan klausul-klausul seperti ini, yaitu jika terjadi apa-apa yang bertanggung jawab adalah ini, akan dilakukan ganti rugi sekian. Kalau ada ganti rugi, kalau bisa di sana, kemudian yang bertanggung jawab siapa, tata caranya bagaimana, dan nanti kalau sudah selesai pekerjaannya, ijazah akan dikembalikan paling lambat 1 bulan setelahnya dan seterusnya dan seterusnya. Pendek kata harus jelas mengenai pinjam meminjam ijazah ini, atau ijazah kita disekolahin kan istilahnya gitu. Kalau di Pegadaian itu ijazah kita disekolahin gitu ya. Ya nggak apa-apa sih. Kalau saya sih nggak apa-apa. Asal itu tadi perusahaan tersebut bertanggung jawab kalau nanti terjadi apa-apa dan itu dituliskan dalam perjanjian yang jelas. Kalau perlu, syukur-syukur ada ganti ruginya, syukur-syukur gitu ya. Yes, Pak Adi, silakan. Saya mau panggil Pak Nugraha. Oke. Karena waktu itu kita sepakat untuk tidak sepakat mengenai hal ini. Oke, siap. Mungkin Pak Nugraha boleh kasih pendapatnya. Nah, kita semua sini mau belajar, mau dengar. Silakan Pak Nugraha. Ya, selamat malam Bapak-bapak, Malam sekalian. Ya. Ya sebenarnya sih saya paham sih sama Pak Nanang ya. Karena memang secara perjanjian, namanya perjanjian itu kan pasti kedua belah pihak ya, tidak boleh sepihak. Artinya ya kalau misalnya sama-sama menyetujui untuk hal itu, ya akan ada perjanjian itu gitu kan. Yes. Artinya proses akan tetap berlangsung. Tapi kalau ada salah satu yang keberatan, jadi itu tidak akan terjadi. Betul. Nah, masalahnya sekarang adalah ada satu ketidakpercayaan antara rekruter atau rekruter dengan calon karyawan gitu. Nah, saling ketidakpercayaan itu mungkin menurut dari pemberi kerjaan itu dijembatani dengan adanya satu jaminan dari pelamar untuk dia itu bisa tetap memenuhi ketentuan-ketentuan atau kontrak yang mungkin nanti akan diberikan kepada calon pekerja. Nah, kondisinya yang paling miris itu adalah ketika tahan ijazah itu sampai dia selesai bekerja. Tapi kalau untuk dalam tempo tertentu, contoh misalnya ikatan dinas 2 tahun atau 2,5 tahun, nah itu jelaskan gitu. Tapi kalau ada kondisi juga, saya pernah teman saya itu dia tahan ijazah sampai dia selesai bekerja. Nah itu yang mungkin di sisi itu yang menurut kita nggak fair gitu. Tapi kalau untuk satu dan lain hal dalam tempo tertentu mungkin ada benefit lebih yang bisa didapat sama calon karyawan dengan meminta komitmennya komitmennya untuk tahan ijazah ya. As long as dia tidak ada keberatan sih fine aja sih. Gitu. Gitu Bapak-bapak. Betul. Yang penting itu tadi kalau saya nih jujur ya, kalau perlu ada ganti ruginya, ada nilai nominalnya, ganti rugi yang gede gitu ya. Kalau perlu sih, ekstrimnya begitu ya. Kenapa? Karena ya lumayan ijazah gue bisa berguna buat gue gitu, bisa gue jual gitu ya. Hilang gitu, istilahnya gitu. Ya. Tapi sekali lagi saya tidak berpikir sampai ke jauh itu. Yang penting adalah saya mengerti kenapa kok perusahaan dalam tanda kutip bukan menahan
meminta kita untuk menitipkan ijazahnya karena mereka ingin jaminan kan ya. Dan ya saya harus mengerti bahwa itu mereka perlukan kalau kadang-kadang kalau kita bekerja kita bawa mobil mereka misalnya atau kita bawa aset mereka, laptop mereka apa segala macam itu kan semacam itulah gitu ya apa namanya imbal baliknya dalam tanda kutip. Belum lagi kalau pekerjaan kita berhubungan dengan uang dan seterusnya gitu ya. Sekali lagi saya kembalikan kepada masing-masing kandidat gitu ya. Apakah Anda percaya dengan perusahaan tersebut? Lihat apakah betul ijazahnya disimpan dengan baik. Jangan-jangan seperti saya katakan tadi ekstrimnya ada di kardus di bawah kakinya HR staff itu ya, ekstrimnya begitu ya, atau di kardus-kardus mana entah gimana menyimpannya yang nanti dikrikiti tikus di apa kencingin tikus apa di rayap apa segala macam itu kan ya itu kan kurang baik gitu ya. Jadi kita pastikan bahwa itu disimpan di tempat yang baik. Kalau perlu di safe deposit box atau di lembaga arsip atau apapun juga sehingga ada yang bertanggung jawab. Syukur-syukur ada ganti ruginya secara eksplisit berapa gitu ya. Itu akan lebih baik lagi kalau menurut saya. Ya. Tapi jujur sejauh ini saya belum pernah menemui perusahaan yang menahan ijazah saya. Kalaupun mereka ingin menahan ijazah saya akan silahkan. Yang penting ada perjanjiannya. Itu aja sih. Gitu. Kalau saya Pak Andi. Ya, yang penting kedua belah pihak bersepakat. Setuju, benar. Ya. Benar. Pak, ini sebenarnya ada pertanyaan menarik dari email, tapi sudah left. Oh gitu. Jadi nanti nggak apa-apa. Tapi tetap kita akan bahas. Okay. Tapi sebelum kita bahas yang itu, kita bahas yang dari Mas Asep nih. Mas Asep ada pertanyaan juga. Bentar. Mumpung Mas Asepnya belum live. Oke, ya. Okay. Mas Asep. Mas Asep. Ya, oke. Sebenarnya aneh panggil Mas Asep ya. Harusnya Kang Asep ya. Kang Asep, benar. Kang Nanang dan Kang Asep. Kurang sudah. Mas Asep. Silakan, saya udah kadung. Nah, Mas Asep. Ya, benerin dulu sistem. Aduh. Ya, yuk silakan langsung ditanyakan ke Pak Nanang. Oke, Pak Nanang, makasih nih tadi menarik sekali informasinya. Makasih kembali. Mau bertanya, sebenarnya kalau kita menghadapi satu interview, terus kita menghadapi satu proses, kadangkala proses yang dihadapi itu susah, tapi pas pengerjaan itu udah masuk itu kok mudah gitu. Ya, oke. Kadang yang mudah begitu masuk kok susah ya jadi. Oke. Nah, gimana sih, Cak? Apakah memang dari awal di settingnya itu sesuatu yang mudah itu akan jadi susah handle-nya atau yang susah jadi mudah, Pak? Oke, gini. Itu terserah rekruternya. Jadi gini. Seleksinya dibilang ketat, kenapa kira-kira? Karena yang lamar banyak. Oke. Karena yang lamar banyak sehingga mereka memerlukan istilahnya kompetensi yang ketat ya, apa namanya? Requirementnya yang banyak gitu ya. Karena apa? Karena nanti kan yang lamar kan banyak gitu ya. Karena lamar yang banyak dia perlu standarnya tinggi. Perkara nanti pekerjaannya tidak seketat yang dipikirkan ya itu another story gitu ya. Tapi kalau dibilang ketat seleksinya itu kenapa? Karena yang lamar banyak. Menurut saya begitu. Jadi kita kan perlu ngambil, wajar lah kita pengen ngambil yang terpinter, yang paling kompeten, yang paling mampu bekerja sesuai dengan budaya kita, yang mampu bekerja sesuai dengan perilaku kita. Jadi anggapannya ketat. Perkara nanti pekerjaan yang dihadapi lebih susah, lebih mudah, that's another story. Tetapi sebuah perusahaan menyeleksi dengan ketat itu karena mereka ingin yang terbaik dan karena pelamarnya banyak. Kalau saya sih demand dan supply ya Pak. Benar, demand dan supply-nya itu nggak seimbang pasti. Banyakkan supply-nya daripada demand-nya kan. Jadi mau nggak mau seleksinya ya diketatin. Ya perusahaan pengen yang terbaik kan. Karena terbaik itu pasti dia nyeleksi yang sedemikian rupa sehingga kadang-kadang requirement-nya kan dikata-katain ya bisa menghidupkan orang mati, bisa menjinakkan buaya apa segala macam. Bisa membelah laut merah. Nah, itu bukan karena ya emang itu agak sarkastis ya, tapi mereka menetapkan requirement itu karena mereka ingin mencari yang terbaik. Itu aja kan. Dan itu wajar-wajar saya menurut saya. Kalau Anda nggak masuk
kriteria itu ya jangan marah-marah gitu ya. Jangan marah-marah dengan menulis sarkas seperti itu, menghidupkan orang mati dan sebagainya gitu. Itu lu aja yang nggak masuk requirement, tahu nggak? Itu lu harus jujur, lu nggak masuk requirement gitu. Makanya lu nulis seperti itu gitu ya. Itu menurut saya ya. Jadi sekali lagi ketat itu karena mereka ingin yang terbaik dan itu sah-sah saja gitu ya. Perkara nanti pekerjaannya lebih mudah dan sebagainya, that's another story gitu ya. Nah, seleksi biasanya kalau seleksinya biasa aja, tapi kerjanya bikin pusing, ya nggak selalu juga gitu ya, nggak selalu juga. Seleksi biasa aja karena mereka benar-benar butuh pegawai mungkin. Seperti tadi sales, tenaga penjualan, apa namanya broker apa sih itu kan kadang-kadang seleksinya biasa aja, tapi kerjanya bikin pusing emang karena memang nggak banyak orang yang mau kerja seperti itu, jadi seleksinya biasa aja mungkin begitu gitu. Itu komentar dari saya, mungkin dari bapak-bapak yang lain ada komentar silakan. Mantap Pak Nanang. Terima kasih kembali Ya. Komentar saya gini Pak Nanang, ya silakan. Mas Asep ini ya bukan sembarang orang. Oke. Ya benar. Mas Asep ini Pak Nanang, Mas Asep ini adalah CTO-nya Jatayu. Wow. Chief Technology Officer Jatayu. Chief Technology Officer yang Jatayu. Asik. Oke. Asik. Jadi, oke. Kita punya website, kita punya macam-macam itu yang berhubungan dengan teknologi ya, sosmed dan segala macam itu cikal bakalnya dari Mas Asep ini. Mantap. Mantap. Iya. Keren. Kak Bevi, Resen, silakan Kak Bevi. Oh iya, mau menambahkan sedikit yang tadi Pak Nanang bilang. Setuju. Bentar bro. Iya. Di sana jam berapa di sana? Masih siang ya? Sekarang jam berapa ini? Bentar lagi sholat maghrib ini, jam 5:15. Oke. Maghrib 5:30, 15 menit lagi. Oke. Mantap. Oke. Monggo. Ya, dari Pak Nanang tadi sih setuju sih, masalah nanti kerjanya lebih mudah atau lebih susah kan itu hal yang lain. Cuman ingin berbagi pengalaman aja selama mencari kerja. Saya keluar negeri itu 3 tahun cari kerja berbagai tes itu, mulai dari wawancara yang 1,5 jam ternyata gagal. Wawancara cuma 5 menit, cuma ditanya what's your name, gagal juga. Jadi wawancara pun saya pernah ditanya cuma udah lulus tahapan kan tiga tahapan tes tulis, mulai dari matematika, psikotes dan lain. Begitu wawancara cuma ditanya what is your name, udah nama udah go. Itu juga gagal. Yang wawancara sampai 1,5 jam juga gagal. Dan yang akhirnya yang saya sekarang kerja di perusahaan sekarang justru malah nggak dites, malah dia hanya cuma lihat CV, udah langsung diterima. Bahkan yang rekruternya dari agen tenaga kerja pun dia kaget, ini nggak dites, nggak usah langsung aja. Jadi itu pun yang sekarang malah nggak dites atau diterima. Jadi ya terlepas panjang lama atau sedikit susah nggak ada jaminan dia. Betul banget. Terima kasih Pak Bevi sharing pengalamannya. Betul. Sedikit Pak Nanang, kalau ketika Kak Bevi dari sisi kandidat, kalau saya dari sisi user. Jadi kalau saya dari sisi user, anggapnya begini. Saya tahu bahwa saya akan mencari kandidat seperti apa, job desk-nya apa, gitu ya, job desk-nya apa. Jadi saya tahu bahwa requirement yang supaya bisa menjalankan fungsi-fungsi itu, fungsi kerja itu, supaya roda organisasinya juga biar lancar. Requirement-nya begini. Kadang-kadang ada bumbu-bumbu pemanis, topping-topping yang agak berat, supaya nanti bisa untuk dikembangkan ke arah tertentu. Seperti itu. Jadi berasa pada saat interview memang akan berasa berat. Pada saat masuk memang akan merasa ini memang skill saya di sini. Seperti itu. Pada saat udah masuk, udah diterima, skill saya memang sudah di sini. Jadi akan merasa bahwa gampang ternyata, sesuai dengan skill saya. Begitu. Nah, mengenai topping-topping yang berat tadi, itu nanti akan jadi bagi saya sebagai user akan tujuannya ke sana nih. Klasifikasi jabatannya nanti naiknya ke sini dengan job functionnya begini. Kalau dari user, dari saya sebagai pengalaman sebagai user, seperti itu sih Pak Nanang. Jadi kenapa orang merasa berat nih interviewnya pas masuk ringan? Salah satunya mungkin itu. Allah, gitu. Kalau interview sama dia paling berat Pak. Interview sama dia paling berat. Yang pernah interview sama dia
Ya nantilah ya, sesi memang berat kalau interview sama dia, nggak banyak. Berarti topik selanjutnya bahas cari interview nih berarti. Nah, iya kalau Pak Harus Tama Kak itu Bevi nih interview, yang jadi narasumber nih. kalau Pak Tama itu interview 15 orang, dia reject 16 orang, Pak. Makanya keluar itu di tulisan mampu menghidupkan orang mati. Itu Nah, itu. makanya sampai ada yang kesel kali ya. Itu saking keselnya karena nggak lolos gitu. Pada dasarnya tuh orang yang lulus itu kesel karena dia nggak masuk requirement gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya perusahaan kan pengen yang terbaik toh, ya nggak? Wajar. Iya. Betul, Wajar lah. betul, Wajar. betul. Terus kalau lu nggak masuk kriteria ya itu salah lu gitu ya. Kalau aku sih begitu gitu ya. Nah, makanya Pak, tadi harus bagus gitu. Yes. Tadi Pak Nugraha ada resen, silakan. Ya, silakan. Ya, thank you. Sebenarnya mau nanya ke Pak Nanang sih. Menurut sepengalamannya Pak Nanang, dan mungkin juga banyak orang-orang yang mungkin cerita atau ya curhatlah ke Pak Nanang. Ya. Nah, masalah red flag ini kan red flag untuk lowongan ya Pak ya, jenis lowongan. Tapi kalau misalnya saya boleh tanya, ada nggak sih Pak kira-kira menurut Bapak lain bisnis perusahaan yang mungkin dia legal atau non legal, yaitu itu kembali ke legalitas perusahaan, tapi lain bisnis perusahaan yang menurut Bapak itu zaman sekarang nggak usah deh gitu, atau ya red flag mending cari yang lain deh gitu, daripada lu join di perusahaan dengan kayak gitu. Lain bisnis seperti itu gitu sih Pak. Maksudnya gini, jangan sampai, karena memang kan ya saya pernah kejebak di satu perusahaan, bukan kejebak sih sebenarnya, karena masih naif lah ya, baru lulus kuliah, semua ya kan seperti saya bilang juga Pak Nana, saya orangnya oportunis gitu ya, mencoba di sana sini demi untuk mencari peluang yang lebih baik gitu. Nah, saya pernah masuk di satu perusahaan, nggak usah saya sebut perusahaannya, tapi ya itu saya apply hari ini, tes hari ini, bisa langsung kerja hari ini gitu. Tapi itu legalitas perusahaannya legal Pak. Dan itu kalau misalnya saya mention, pasti semua pasti bilang oh gitu, pasti gitu. Nah, maksudnya supaya teman-teman juga jangan sampai wasting time untuk apply di perusahaan seperti itu, kira-kira ada nggak Pak? Gitu. Thank you. Oke. Ini kembali mengenai nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Ya, kalau saya boleh mencium ya, saya boleh mencium ini tentang nilai-nilai yang dianut oleh seseorang gitu ya. Sorry Pak, saya tanya Pak Nugraha dulu. Bisnisnya legal Pak? Saya yang kemarin saya lamar Pak. Legal Pak. Legal. Tercatat di pemerintah misalnya gitu? Ada izinnya dan itu perusahaan yang cukup lazim lah ya. Oke. Nah, itu cukup lazim. Yang membuat Pak Nugraha tidak berkenan adalah cara kerjanya atau jenis usahanya Pak? Jenis usahanya Pak. Iya. Berarti itu nilai personal kali ya. Selain Pak Nugraha ada yang tidak keberatan bekerja di situ? Kemarin itu kita hampir berapa orang yang jadi gini, pinternya dia itu kalau menurut saya setelah saya amat-amatin beberapa waktu setelahnya, jadi kita tuh undang untuk tes di satu tempat, dan memang itu tempat itu kantornya dia gitu, semua orang tahu itu kantornya dia. Nah kemudian kita dites sedemikian rupa sama seperti tes-tes lowongan sebelumnya. Nah, cuman ada satu yang agak sedikit aneh adalah ada satu kandidat yang dia tuh awalnya tuh tidak ada job offer lainnya selain dari yang ditawarkan sama kita gitu. Dan yang diambil memang dari pelamar itu hanya kalau nggak salah 2 orang kemarin. Nah, yang menurut saya agak aneh setelah saya amatin adalah satu orang ini terlihat sangat menonjol. Gitu, terlihat sangat menonjol, dan yang tadi ya to be true, hari itu diumumkan, hari itu dia seolah-olah langsung bekerja dan masuk ke ruangannya gitu. Nah, kondisinya adalah ketika kita udah join, saya sempat join di situ 1 minggu, ya sharing juga dengan teman-teman yang lain, kok bisnisnya seperti ini gitu. Jadi memang ya
strategi bisnisnya atau mungkin produk yang dijualnya yang saya tidak terlalu setuju dengan itu sih, gitu sih Pak. Betul. Kalau menurut saya ya ini kan kembali itu nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing pribadi ya. Jadi kalau saya jadi Pak Nugraha, tentunya saya akan tanya dulu apa pekerjaan saya, apa produk yang saya jual, misalnya kalau ini jual produk ya, apa yang produk yang jual, kemudian mekanismenya seperti apa, saya akan tanya dulu awal-awalnya gitu ya. Kalaupun ternyata mereka tidak dengan 1, 2, 3 lain hal itu mereka tidak mengemukakan secara open kepada kita, ya memang agak susah kalau kita bertahan di sana ya, karena nggak sesuai dengan hati nurani dan sebagainya, atau mungkin tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan seterusnya. Ya lebih baik kita, kalau udah kayak gitu, lebih baik kita keluar. Tapi sebelum sampai ke situ, sebetulnya kan kita tanya dulu apa yang akan saya kerjakan nanti, bagaimana mekanisme kerjanya gitu ya, supaya kita juga tahu betul dan kita bisa memutuskan apa kita mau masuk atau enggak gitu ya. Itu sih saya rasa sih begitu ya, dan itu sering terjadi begitu. Beberapa orang yang mengatakan seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, ya ini mungkin agak naif ya orangnya ya. Waktu itu saya pernah menginterview dan dia lulus, dan hebatnya dia tanya apa? Oh, ternyata ini perusahaan rokok ya Pak. Wah, gimana? Padahal ya saya kan bekerja di PT Sampurna ya. Saya kan bekerja di PT Sampurna. Terus terang udah tahu perusahaan rokok, tapi dia setelah di lulus baru berkeberatan gitu. Akhirnya dari situ sejak awal kami harus statement pertama adalah ini adalah perusahaan rokok. Apakah Anda keberatan? Itu pertama kali itu dulu yang dikemukakan ya. Nanti daripada di belakang hari udah capek-capek seleksi, udah bolak-balik kasihan dia, kasihan kita juga, kita habis waktunya, dia juga energinya habis untuk mengalahkan banyak saingan yang ternyata nggak sampai beberapa saat dia udah keluar karena tahu bahwa perusahaan ini, saya kira bukan ngurusin rokok lah, gimana sih gitu ya. Jadi ya akhirnya dari pertama saya tanyakan kepada dia bahwa ini adalah perusahaan rokok, apakah Anda keberatan? Dah gitu ya. Jadi sebagai perusahaan harusnya dia mengemukakan itu di depan, seharusnya gitu ya. Agar ya, kan namanya kerja kan biasa sama-sama enak, perusahaan enak, karyawannya juga enak, idealnya kan gitu ya, sama-sama ikhlas bekerja, sama-sama ikhlas mempekerjakan kan gitu ya, gitu kira-kira ya. Bayangan saya sih begitu Pak Nugraha ya. Berarti saya tarik kesimpulan ketika ada pelamar atau kita lah yang melamar atau kita yang dilamar, baik itu pro hunter ya oleh pro hire oleh headhunter. Ketika dia di awal tidak memperkenalkan dirinya sebagai perusahaan apa dan bergerak di bidang apa, kayaknya itu berarti perusahaan yang red flag kali ya Pak ya? Yes. Dan adalah tugas kita sebelum berhadapan dengan mereka mencari tahu kan. Sebelum mereka memperkenalkan diri, kita kan yang mencari tahu juga kan, ini PT apaan ya gitu ya. Paling tidak kita punya referensi juga gitu sebelum kita berhadapan dengan mereka. Nanti setelah berhadapan langsung tanyain lagi, lu sebetulnya bekerja dalam bidang kerja lu apa, produk lu apa gitu. Kayak gitu sih sebetulnya. Yes. Menurut saya seperti itu. Thank you Pak Nugraha. Thank you. Ya. Very nice. Pak, ini ada satu pertanyaan yang sangat menarik dan sebenarnya kita sering berdiskusi di LinkedIn Pak mengenai orang dalam. Dan saya tuh saya adalah fans berat orang dalam. Karena hampir mungkin lebih dari separuh dari karir saya tuh masuk kerja itu karena orang dalam. Jadi buat saya orang dalam itu sesuatu yang sangat positif. Dan ketika saya baca postingannya Pak Nanang, Pak Nanang membungkus dan menyimpulkannya dengan baik sekali. Mungkin boleh disampaikan ke kita juga Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai orang dalam? Apa bedanya tadi dengan calon tenaga kerja? Apa bedanya dengan nepotisme? Ya kan? Nah, silakan Pak. Thank you Pak. Saya itu bukan sangat benci ya. Sangat, gimana ya, kalau ngeliat paling ada orang dalam, kita kalah sama orang dalam. Guys, itu perlu mindset, itu perlu diubah gitu ya. Jangan takut sama orang dalam. Kalau lu bagus,
kalau lu terpercaya, kalau lu punya perilaku yang bagus, amanah, dan punya sistem komunikasi yang baik, lu punya orang dalam di mana-mana aja. Jangan salah, aku ini bisa bicara di ASCII karena orang dalam, ya enggak? Aku bisa bicara di sini karena orang dalam. Iyalah. Iya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Karena Pak Andi kenal saya ditarik untuk bicara di sini gitu ya. Itu kan orang dalam, berarti itu power of orang dalam gitu. Dan tentunya Pak Andi nggak sembarangan memilih saya kan, ya nggak memilih nggak sembarangan untuk memilih orang untuk diajak bergabung atau diajak untuk berbicara di depan ini. Karena kalau misalnya saya ngawur ngomongnya, kalau saya misalnya aneh-aneh, kalau saya juga bohong dan sebagainya, yang kena siapa? Bukan saya, Pak Andi. Gimana sih Pak Andi ini kok manggil narasumber kayak gini-gini amat, udah tua, ompong, bohong lagi. Gitu. Kan yang salah kan Pak Andi. Orang dalam itu tanggung jawabnya gede loh. Jangan salah gitu ya. Nah, kadang-kadang orang itu mencampur adukan dengan calo tenaga kerja yang sudah kita bahas sebelumnya, pakai duit dan ya itu bukan orang dalam, itu calo. Ya Pak, tapi itu kan keponakannya ini, oke, fine. Keponakannya emang salah kalau masuk ke perusahaan omnya? Nggak salah kan keponakan masuk perusahaan omnya, asal keponakan itu berkompeten, ya nggak? Kalau keponakannya nggak berkompeten, ya buat apa dimasukin? Bikin berat-beratin si om, ya nggak? Si om itu juga punya pikiran, punya pemikiran. Dia nggak akan asal narik keponakan loh. Dia pasti pilih keponakan yang paling pinter untuk dia ajak bergabung di perusahaannya. Kan gitu logikanya, ya nggak? Jadi nggak asal keponakan terus kemudian ditarik, kan enggak. Pasti dia tanggung jawab. Kalau sampai ada apa-apa dengan perusahaannya, kalau sampai ada apa-apa dengan departemen yang telah dimasuki oleh keponakannya main duit dan sebagainya, ya kan tahu siapa? Ya dia gitu ya. Jadi itulah orang dalam tuh, orang tuh kadang-kadang suka skeptis sama orang dalam. Saya itu bisa bicara sekali lagi, saya bisa bicara di sini karena ada orang dalam. Pak Andi, so what? Iya, betul. Dan banyak sekali kejadian seperti itu. Kejadian seperti itu karena Pak Andi percaya dengan kapabilitas saya, sehingga Pak Andi manggil saya, dan saya dengan senang hati menanggapi undangan tersebut dengan bangga gitu ya. Ya itulah orang dalam gitu ya. Mekanisme orang dalam itu seperti itu menurut saya. Dan saya nggak nyogok Pak Andi untuk bicara di sini, enggak. Pak Andi pun nggak nyogok saya untuk bicara di sini gitu. So that's orang dalam, that's the power of orang dalam, dan itu sangat penting sekali. Kalau kita punya kapabilitas, kalau kita punya kemampuan, perilakunya bagus, komunikasinya baik, kita punya orang dalam di mana-mana. Gitu. Orang pada berebutan untuk mereferensikan Asep, mereferensikan Pak Ari, Pak Andre, Pak Tama, Mbak Nisa dan sebagainya. Orang berebutan itu merekomendasikan orang ini. Benar. Orang dalam itu. Ya. Kalau itu calo yang suka itu calo gitu ya. Gitu Pak Andi kalau pandangan saya. Makanya saya bilang Pak Nanang membungkusnya dengan baik sekali, yaitu bedakan orang dalam dengan calo tenaga kerja dan bedakan dengan nepotisme. Nepotisme, betul. Ya kan? Jadi betul. Dan saya dengan bangga mengatakan saya selalu masuk kerja itu dengan orang dalam. Iya. Dan tidak langsung masuk kerja loh. Kita juga melalui suatu proses, ya kan? Orang dalam itu hanya, oh bro, lu lagi cari kerja ya? Nih, gua ada lowongan yang pas nih, dimasukin lah dia ke HRD-nya, ya kan? Kemudian HRD-nya bilang, bener ya ini teman kamu ya? Orangnya oke nggak nih? Integritas oke nggak? Oke, integritas bagus, komunikasi bagus, ilmu oke. Ya udah deh, coba gue tes besarnya. Begitu tes, oh ya bener. Ya kan, tambah yakin, ya udah gitu tapi kita tetap proses. Cuman ada orang yang sudah ada di perusahaan itu yang mengenal kita dan bisa mempromosikan kita, dan itu is a blessing gitu kan ya. Mempunyai teman-teman yang sudah bekerja di perusahaan lain itu is a blessing gitu loh. Ya kan, kayak sekarang saya punya teman yang kerja di BCA, Pak Nugraha, ya kan. Siapa tahu suatu hari saya melamar ke sana, ya kan.
Iya, benar. Iya kan? Ini benar. Iya. Ini benar. Ini benar. Ini benar Ini banget. tips CV, ini tips CV. Ini benar banget, betul, serius. Ini Iya. benar. Bukan bercanda, ini beneran. Ketik yes Seperti nanti itu. di kolom komentar saya Pak Tama. Ketik yes. Nanti saya review CV-nya Pak. Ketik amin, ketik amin. Ketik amin sebagai afirmasi positif Bapak. Afirmasi positif. Kupingnya benar, panas dia malam ini. itulah orang dalam tuh itu. Iya. Jadi jangan alergi Menurut- sama orang dalam. iya. Jangan alergi Menurut sama saya gitu. kata orang dalam ini sudah terdegradasi, bahkan Iya, terantagoniskan. Iya, ternegatifkan, Menjadi jahat. ternegatifkan. Iya, menjadi jahat gitu loh. Padahal enggak. Iya. Itu kita aja yang nggak bisa manfaatkan. Iya, Ya betul. kan? Tapi kalau Hanya boleh manfaatkan. sedikit komentar Pak. Silakan. Ya saya sih sebenarnya kalau idealisme dari dulu memang saya paling anti sama namanya orang dalam. Ya mungkin pernah kalau misalnya baca di LinkedIn juga saya bilang saya bahkan kerja di sini tuh saya nggak tahu ini dulu perusahaan apa, bergerak di bidang apa. Ya udah ya namanya orang oportunis mah sikat gitu kan. Nah, kondisinya adalah kenapa saya benci orang dalam dari dulu adalah karena memang budayanya orang Medan ya gitu. Ya mohon maaf kalau misalnya ada teman-teman yang dari Medan, kita sama orang Medan, bukan Ngerti, saya saya ngerti. menjelekkan. Sering dapat. Budayanya orang Medan itu adalah KKN gitu, nepotisme. Ya. Nah, orang dalam identik, saya bilang identik dengan nepotisme. Semisal hasil tesnya itu si A dan si B itu sama-sama nilainya 90. Iya. Atau kita bilanglah si A 90, si B 85. Tapi karena si B itu punya koneksi di dalam, bisa si B yang lulus, Pak. Gitu. Nah, makanya nggak sedikit mungkin Pak Nanang kalau misalnya buka komentar Pak Nanang, iya Pak kalah dengan orang dalam, dalam gitu. Karena memang kalah sama orang dalam. Seperti itu. Untuk satu sudut pandang ya itu betul seperti itu gitu. Dan mungkin itu bisa saya simpulkan karena memang ya secara tidak langsung mungkin saya pernah ngalamin seperti itu. Makanya saya bilang saya paling antipati dengan yang namanya orang dalam. Tapi ya dengan sudut pandang baru yang di sini sudut pandang lainnya ya sebenarnya orang dalam itu memang sebuah privilege. Ya, sebuah privilege, tapi memang tetap kita tidak bisa menggantungkan diri hanya kepada orang dalam. Seperti Pak Nanang tadi bilang, ya saya setuju. Kompetensi itu nomor satu tetap. Kompetensi nomor satu, even itu kita punya orang dalam, seharusnya kita malu masuk karena orang dalam, tetapi dipaksakan kompetensinya gitu. Artinya kita tidak punya kompetensi sebenarnya di situ. Hanya karena, kalau udah hanya karena kan berarti hanya satu faktor gitu. Satu faktor yang membuat kita hanya orang dalam. Gitu. Jadi ya, saya setuju orang dalam itu privilege ya, makanya perbanyak orang dalam. Betul. Gimana caranya supaya nggak kalah sama orang dalam? Gimana caranya? Pak Nugraha tadi udah bilang perbanyak orang dalam. Setuju Pak Andi. Jadi saya di sini punya point of view yang baru di sini gitu. Artinya melihat sosok atau melihat konotasi orang dalam ini, saya punya sudut pandang baru, punya point of view yang baru, bahwa ya orang dalam ini sebuah privilege, tapi tetap nomor satu itu adalah kompetensi. Gitu sih, Pak. Dan kita manfaatkan orang dalam secara positif, bukan secara negatif. Setuju. Gini, setuju, Pak. Sudut pandang orang dalam ya, saya orang dalam PT Nanang gitu. Saya nggak sembarang dong, mau ngambil orang untuk di perusahaan saya. Saya berprinsip saya akan ngambil orang yang memang saya kenal dan berkompeten gitu ya. Walaupun dia itu anak saya, walaupun itu saudara saya, walaupun itu adik saya dan sebagainya, itu saya harus pastikan dulu dia mampu mengerjakannya. Karena kalau enggak, yang kelimpungan ya gue sendiri kan. Aduh, adik gue nggak bener kerjanya. Aduh, ini nggak bener kerjanya. Ntar yang kena gue. Kalau misalnya dia korupsi gitu ya, yang kena ini jangan-jangan Nanang ikutan juga nih. Nah, kayak gitu kan. Itu kan harus dipikir. Jadi orang dalam itu nggak sembarangan narik orang dalam. Dan saya ngerti nih yang diceritakan oleh Pak Nugraha Sembiring, saya ngerti banget. Dan itu yang dikeluhkan oleh teman-teman saya yang berasal dari daerah Sumatera Utara. Mohon maaf nih ya. Marga, terutama marga nih, marga itu kan iya benar itu ambil marga ini benar itu kadang-kadang mereka mengeluhkan, aduh Pak Nanang, aku tuh malas kalau suruh pulang kampung. Kenapa? Kalau aku pulang kampung, yang aku bawa CV segebok gitu.
kawan ini, kawan itu, kawan ini apa, adik ini, iparku, opuk, ya, wah dan sebagainya. Makanya aku malas pulang kampung, dia bilang gitu. Karena apa? Karena pulang aku pasti dititipi CV segepok gitu ya. Dan itu banyak yang seperti itu gitu ya. Dan saya rasa itu tidak berlaku di Sumatera Utara juga, di banyak suku juga seperti itu juga gitu. Ketika saya pulang kampung misalnya, itu saya juga dititipin. Mas Anang kerja di Sampur saya. Bisa dong, ini adikku, ini bisa dong. Sama Pak. Apa namanya? Kalau yang celakanya yang dititip itu maaf ya. Yang dititipin itu nakal, yang dititipin itu ya begitulah gitu ya. Yang kerjaannya cuma makan tidur aja gitu ya. Ya gimana? Saya juga sebagai orang dalam tidak akan sembarangan untuk menarik orang gitu ya. Walaupun secara keluarga itu saya punya istilahnya punya dalam tanda kutip bukan kewajiban ya kayak kewajiban kan, dan kita di pandangan keluarga jadi kalau bisa menolong keluarga itu kita posisinya jadi lebih ini kan apa ya kan apa posisinya jadi lebih dihormati di keluarga gitu ya, dan saya rasa itu wajar terjadi di banyak suku ya kalau boleh saya bilang seperti itu gitu ya. Tapi sekali lagi boleh begitu, tapi kita harus pinter-pinter memilih siapa saudara kita yang mau kita ambil. Kenapa? Karena saudara kita berulah, yang kena kita juga gitu. Kalau aku sih gitu. Aku takut banget ya. Kalau aku bisa atur sendiri. Tapi kalau saudaraku yang ngatur siapa coba? Nggak bisa. Dia kan punya nafsu, punya khilaf segala macam. Maksud aku tanggung jawab ya nggak mau gitu ya. Makanya saya pasti akan mikir 2-3 kali kalau misalnya merekomendasikan keluarga. Saya akan pikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali. Gitu. Pak Andi, back to you Pak Andi, silakan. Ya, oke, menarik banget perbincangannya. Tahu-tahu udah lewat dari 9:30 ini, ya. Iya, terus 14. Aku belum makan. Iya. Oh iya. Aku Ini belum masuk makan. sesi kedua, Pak Haji. Ya? Sesi kedua nih langsung. Oh, sesi kedua ya. Iya, masuk sesi kedua ini. Waduh. Kayaknya ya. Jadi Kayaknya ada ada orang batch kedua nih nanti ya minggu depan. Iya, enggak. Langsung saat ini juga karena ada pemain baru nih yang masuk nih, pemainnya baru masuk nih, Pak Yudi. Oh iya. Minta maaf telat. Minta maaf. Telatnya nggak tanggung-tanggung dia. Iya. Mau Udah ending. closing statement. Mentang-mentang orang dalam. Minta maaf ya Pak Nanang ya. No problem. Telat Pak Nanang. Santai. No problem. Ya, jadi perbincangan kita ini menarik banget ya, dari yang kita ngomongin tentang lowongan kerja yang mencurigakan sampai dengan demand dan supply, sampai dengan orang dalam. Wah, pokoknya komplit ya. Dan ini nggak ada habisnya sih kalau kita mau bahas ya. Mungkin juga nih berarti mungkin juga kita mesti undang Pak Nanang itu untuk sesi kedua ini. Ayo. Sepertinya, ya. Wajib. Ayo, aku wajib. senang. Ya. Karena sekali lagi berteman dengan Pak Andi itu dia murni logika. Dia nggak bawa perasaan. Pak Andi itu nggak bawa perasaan. Hitam bilang hitam, putih bilang putih. Jadi paling mudah berteman dengan Pak Andi karena dia tidak memendam rasa gitu ya. Itu aja gitu. Makanya salah satu pengkomen favorit saya itu ya selain Pak Nanang adalah Pak Nugraha. Ya. Karena saya itu kalau berdebat ya, kalau berdebat saya paling males orang mulai menyerang pribadi. Yes. Kalau Pak Nugraha tuh enggak, kita stick to the context. Ya, gue nggak setuju sama lu karena ini, gue nggak setuju sama lu karena ini. Analoginya begitu. Ya, kita that's apa kedewasaan gitu ya. Tapi begitu orang bilang, wah gelar lu berderet-deret gitu. Aku tahu orangnya. Gitu. Aku tahu orangnya itu. Deret-deret tapi lu nggak ngerti ini. Aku tahu orangnya. Makanya saya udah malas udah deh. Aku tahu orangnya. Ya abis ini koneksi LinkedIn saya naik ya, ini. Aku tahu orangnya Pak. Ya. Tolong di follow Pak Nugraha ya, karena Pak Nugraha orangnya juga logis ya. Itu saya mau bikin posting dengan ini pengkomen favorit ya, karena ada beberapa orang yang memang pengkomen favorit saya ya, selalu nggak setuju sama saya, bukan selalu, ada point of view yang kita nggak setuju tapi kita sepakat untuk tidak bersepakat gitu. Tapi ada juga yang apalah
Kak Bapak kepintaran lah, apalah. Aduh, saya bilang, kok jadi nyerang pribadi saya sih? Terus kamu stick to the context gitu. Kalau kita mau berdebat, ayo stick to the context gitu ya. Gitu loh. Ya, oke. Jadi buat teman-teman semua, thank you yang stay sampai larut malam gini, terutama Pak Nanang ya, Jatayuers dan saya pribadi, kita sangat-sangat berterima kasih malam ini, sangat-sangat interaktif ya, dan sangat relate buat kita semua yang ada di sini. Ya, saya juga yakin teman-teman yang live juga tadi beberapa ada DM ke saya, Pak, sorry maaf banget ya, kita mau dengar rekamannya ya, tapi ya, nah mereka semua sangat antusias sama ini ya. Thank you sekali lagi ya, Pak Nanang, kita akan ketemu tatap muka nanti tanggal 15 Oktober, insya Allah. Insya Allah. Sama 350 ya, kita akan Pak Andre 350 ya. Masuk dong. Jangan sampai lewat dari 50 orang ya. Jangan sampai lewat. 30 orang, Pak. 30 orang. Untuk Pak Nanang. Pensiunan nggak mau rugi. Pensiunan teman-teman yang lain juga kita harapkan ya untuk gabung ya. Kita ini kok guyup banget ya. Mungkin juga teman dari finance ya, kayak Pak Nugraha juga welcome kok. Ya, kemarin kita ada orang sales ya. Ada orang sales kan yang ikut. Terus ada pengusaha juga loh waktu yang di Bekasi ya, pengusaha konveksi ya kan. Terus itu satu yang perempuan siapa namanya tuh? Itu juga favorit saya tuh. Mbak Dani. Itu luar biasa itu orang. Mbak Dani juga. Dynamite. That lady is dynamite. Iya. Mbak Dani juga mau ikut. Ya, Mbak Dani juga mau ikut. Ya. Kalau nggak salah Mbak Dani ada di YouTube streaming kita. Ya, malam Mbak Dani kalau dengerin kita That's di dynamite itu luar biasa itu potensi beliau tuh luar biasa, sangat luar biasa. Betul. Nah, itulah maksudnya apa ya? Saya juga merasa siapalah kami bertiga ini ya yang tadinya cuma bertiga terus ngumpulin teman-teman gitu ya, dan ternyata banyak orang-orang hebat yang apa ya, yang connected dengan kita gitu ya, ternyata ya itu luar biasa sih buat saya. Jatayu ini luar biasa, kita really we don't expect this much gitu ya. Ini beyond our expectation ternyata. Dan ya seperti malam ini kita bisa hadirkan Pak Nanang gitu ya. Dari awal saya berlink-in, saya nggak pernah bermimpi loh hari ini itu. Kita ngobrol kayak gini di podcast. Bisa aja. Ya kan? Salesnya keluar, ini salesnya keluar ini. Salesnya keluar. Ini keluar. Memang saya orang marketing kok aslinya. Oke, thank you ya semua. Thank you Pak Nanang ya. Kita akan ketemu lagi. Thank you Pak Nugraha, Pak Nisa, Pak Tanggang. Terima kasih Pak. Ya Pak, Kak Bevi ya, Kak Bevi semuanya, selamat malam, kita ketemu lagi next ya WIJ kita. Oke, waktu Indonesia Jatayu. Thank you semua.